Bab 891. Tugas gagal. Di dunia yang ideal, setiap kemiripan realitas didekonstruksi, hanya menyisakan esensi paling murni. Oleh karena itu, apa yang dilihat Cleopatra sekarang adalah hakikat sendiri. Gumpalan daging yang tak terlukiskan itu memiliki kilau metalik yang memabukkan, dengan asap mengepul keluar bagai tentakel yang melilit, penuh cekungan tak terhitung, bagai mata tersembunyi di dalamnya. Melihat bagian luarnya yang menggeliat saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala merinding dan jiwa hancur. Begitu ia menatapnya, banjir pengetahuan menyerbu kepalanya, disertai gumaman-gumaman tak terpahami yang tak terhitung jumlahnya. Cleopatra merasakan sensasi terbakar, darah mengucur dari mata, hidung, mulut, dan telinganya, jiwanya bergetar hebat hingga seluruh tubuhnya menggigil. Cleopatra segera menutup matanya, menarik pandangannya keluar dari dunia ideal dan kembali ke kenyataan. Saat itulah ia menyadari, di tempat gumpalan daging tadi berada, kini berdiri seseorang. Itu Luban. Dan Luban juga merasa gelisah. Di bidang penglihatannya, teks perak itu tampak acuh tak acuh dan dingin. Pilih sisi, bantu mengamankan posisi Sein, 0/1, gagal. Bertahan sampai hujan deras berakhir, 0/1. Gagal. Ini adalah pertama kalinya Luban mengalami kegagalan tugas. Hal itu membuatnya agak bingung. Untungnya, setidaknya dia masih hidup. Luban melihat Hippocrates mendekatinya, tetapi saat dia melihat Cleopatra berdiri di pintu masuk aula filsuf Plato, dia sudah punya firasat buruk. Kini, kegagalan misinya membuatnya paham bahwa Cleopatra pasti telah menjadi Santo Utopia, dan mengambil nama Plato. Boom! Kilatan petir menyambar dari langit, menghantam puncak piramida agung, melemparkan batu besar, yang menggelinding turun dalam bentuk tak beraturan, menghantam rumah di dekatnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Saat berikutnya, hujan deras turun dengan deras. Bagaikan air yang dibuang begitu saja, hujan deras itu langsung membasahi seluruh kota. Petir hijau tua berkelok-kelok di tengah hujan, bagaikan ular raksasa, mendatangkan kehancuran dan malapetaka ke seluruh dunia. Hujan ini membawa rona hijau, setiap tetesnya mengikis bangunan-bangunan, dan udara dipenuhi kebusukan yang menyesakkan, udara yang tersedot ke paru-paru bercampur hujan terasa berpasir. Setiap detik hujan ini adalah siksaan dan rasa sakit bagi manusia. Untuk tanah tandus yang tidak pernah mengalami hujan deras selama 100 tahun, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa hujan pertama akan menghancurkan semuanya. Tetesan air hujan jatuh menimpa laba-laba darah daging yang mengerikan itu, namun tampaknya tidak membawa perubahan apapun bagi mereka, makhluk-makhluk ini bersukaria di tengah hujan. Gerakan mereka menjadi lebih hingar-bingar, tak sabar untuk membagi santapan terakhir mereka. Hippocrates berdiri di tengah hujan, rambut dan pakaiannya basah kuyup, membuatnya tampak agak jompo. Apakah akhirnya sampai pada titik ini? Dia menatap dunia yang basah kuyup oleh hujan lebat, pada Cleopatra, pada warga Utopia yang terlahir kembali, dan dia mendesah. Utopia tak lagi ada. Ketika posisi Santo direbut oleh Cleopatra, yang memberinya kebebasan menafsirkan dan memodifikasi sesuka hati, kota itu tak lagi menjadi surga bagi manusia. Tetapi Hippocrates juga tidak yakin apakah ini benar atau salah. Tak seorang pun tahu apakah umat manusia benar-benar dapat mempertahankan bentuk aslinya dan terus berlanjut. Faktanya, menurut intelijen yang dibawa kembali oleh Swangshin, manusia di Wastelen sudah sangat berbeda dari manusia di peradaban lama, mereka juga telah menjadi manusia baru pasca evolusi. Lalu, siapa yang bisa mengatakan bahwa laba-laba daging darah yang menjijikkan ini bukanlah manusia sejati yang cocok untuk era baru? Meski begitu, Hippocrates menyimpan jejak nostalgia. Jika laba-laba daging darah ini melambangkan era baru umat manusia, maka dia, seorang suci dari era lama, tidak punya pilihan lain selain dikuburkan bersama kota ini. Jadi orang ini akar dari semua masalah ini. Di sampingnya, Luban bertanya. Dia pasti sudah melahap Plato, menjadi santo kota ini. Sekarang, dia memiliki wewenang untuk menafsirkan aturan kota, dan kita tidak mampu menghadapinya secara langsung. Hippocrates menjawab bahwa Plato memiliki otoritas interpretatif tertentu atas seluruh hukum kota, seperti definisi demokrasi dan definisi warga negara. Kini setelah Cleopatra menjadi penguasa kota, tindakan apapun yang merugikannya kemungkinan besar akan menghadapi hukuman Utopia. Karena alasan ini, Hippocrates tidak mengantisipasi bahwa Cleopatra dapat memperoleh nama Plato kecuali Plato sendiri dengan sukarela memberikannya kepadanya, jika tidak, Hippocrates tidak mungkin merebut tahta dengan membunuh Plato. Tetapi sekarang, tampaknya, Cleopatra pasti memperoleh kekuatan transendennya dengan menyembah suatu eksistensi agung yang tak terlukiskan, sehingga melindungi dirinya dari hukuman Utopia dan memperoleh nama Plato. Jadi begitu, Luban relatif tidak peduli. Karena misi utamanya telah gagal, ia hanya bisa berusaha bertahan hidup dari hujan lebat, yang tampaknya berasal dari Cleopatra dan kemungkinan dewa jahat di belakangnya. Dengan kata lain, batangan kesehatan telah terungkap. Apakah Utopia bisa bertahan bukanlah urusan Luban. Dia mengeluarkan revolver perak, testamen, di tangannya dan mengarahkannya tanpa ragu ke arah Cleopatra.
Apa yang sedang kamu rencanakan? Ratu Kecantikan tidak peduli. Jika Luban berniat menyerangnya, ia pasti akan dihukum oleh aturan Utopia. Terlebih lagi, dengan kekuatan dua nama Sein, Cleopatra yakin ia akan selamat bahkan jika Luban mencoba pertukaran satu lawan satu di batas kemampuannya. Meskipun wujud asli Luban tampak sangat ganas dan mengandung polusi yang parah, Cleopatra sangat menyadari bahwa di dalam kota ini hiduplah makhluk ilahi yang telah memberinya kekuatan. Bagaimanapun, makhluk itu tidak akan tinggal diam saat pertempuran berlangsung di sini. Tanpa sepatah kata pun, Luban mengisi peluru ucapan ke dalam bilik peluru, lalu menarik pelatuknya. Saat berikutnya, bisikan-bisikan cadel dari keberadaan agung melintasi kehampaan, menghantam Cleopatra dengan kekuatan yang tak tertahankan. Cleopatra ingin menghindar atau menggunakan dunia ideal untuk menghindar, tetapi dia mendapati serangan itu memiliki kekuatan yang tidak dapat diubah, seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirinya sejak awal. Bisikan-bisikan gila segera memenuhi telinganya, dan pandangannya tertuju pada pola-pola aneh dan rumit yang tak terhitung jumlahnya, kulitnya mulai menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang hendak meledak. Tiba-tiba, Cleopatra bereaksi. Kulit, daging, dan tulangnya terkelupas, terkulai seperti sepotong pakaian. Setelah itu, seekor cacing telanjang muncul dari tubuh Cleopatra. Cacing itu panjang dan ramping dengan kaki-kaki yang menggeliat tak terhitung jumlahnya, dan mulutnya terbelah menjadi 4 bagian, menimbulkan rasa takut dan mual bagi orang-orang yang melihatnya. Ini adalah wujud asli Cleopatra, seekor cacing besar yang mewarisi nama terkenal sebagai Ratu Kecantikan. Melihat ini, Hippocrates mendesah, menyadari betul bahwa waktunya telah tiba. Bab 892. Suara piano. Saat Luban dan Hippocrates menghadapi Cleopatra, Feng Yu berdiri di luar kota negara Utopia, memperhatikan kerumunan yang melarikan diri dan kota negara yang kini ditelan oleh hujan deras. Dia dapat merasakan bahwa di dalam kota itu, kini ada suatu entitas yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, entah itu dia, Luban, atau Du Danping, tidak ada yang dapat melawan musuh. Sekalipun wujud asli Bao-Bao muncul, mungkin tidak akan mampu menyelamatkan semua orang dari cengkeraman musuh ini. Belum lagi Bao-Bao mungkin tidak mau mengambil risiko bahaya demi mereka. Dengan beberapa celah yang masih tersisa sebelum takdirnya ditutup, Feng Yu merenungkan strategi berikutnya. Pada saat itu, dia melihat awan gelap yang menyelimuti kota telah menjadi lebih padat, dan kilat merah tua menyambar, menghancurkan piramida secara langsung. Di tengah hujan yang menderu, terdengar suara lain. Feng Yu mendengarkan dengan penuh perhatian, itu adalah suara piano. Cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya menggeliat menjadi besar dalam hujan, dan pada saat yang sama, laba-laba daging mulai bergerak menuju Luban. Mereka adalah warga Utopia, dan jika mereka diserang, Luban dan Hippocrates pasti akan dihukum juga. Faktanya, saat Luban menarik pelatuk pada Cleopatra, keinginan Utopia telah menetapkan hukuman padanya. Pembuluh darah Luban membengkak seolah disuntik dengan racun mematikan, berubah menjadi sianosis, darahnya mulai memburuk, menggerogoti pembuluh, saraf, otot, dan tulangnya. Wajahnya berubah hitam saat kekuatan hidupnya memudar. Kalau saja orang tersebut adalah orang biasa, bahkan seorang transenden yang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang domain asing, mereka tidak akan lama berada di dunia ini, hanya untuk menutup mata dengan penyesalan. Namun Luban, bagaimanapun juga, telah terlatih dalam pertempuran dan menghadapi banyak badai. Dia segera melelehkan dirinya untuk menetralisir hukuman dari Utopia. Secara teoritis, dia sudah mati 1 kali, jadi dia tentu saja bisa terhindar dari hukuman. Akan tetapi, saat Luban meleleh dan membentuk dirinya kembali, Cleopatra tidak tinggal diam saja, tetapi menggeliat ke arahnya. Cacing raksasa itu diselimuti asap ungu tua, dan apapun yang disentuh asap itu mulai membusuk dan hancur. Inilah racun mematikan dari Ratu Kecantikan yang dipadukan dengan kekuatan Plato, melucuti semua yang tampak dan melarutkan esensi segala sesuatu di sekitarnya. Laba-laba daging itu menyerbu bagai air pasang, menutupi langit sehingga hujan deras pun tampak agak senyap. Hippocrates tahu betul bahwa sekarang tidak ada jalan keluar lagi. Dia mendesah berat, tubuhnya membengkak, merobek pakaiannya. Ototnya meledak, kulitnya retak, tulangnya remuk, mata Hippocrates berubah menjadi merah darah, wajahnya ungu tua. Lalu, dia meledak seperti balon. Dalam darah kental itu, sebagian daging Hippocrates berceceran, dan guncangan ledakan itu sendiri mengubah laba-laba daging yang maju menjadi lumpur. Hukuman Utopia tiba seperti yang diharapkan, tetapi Hippocrates tidak peduli. Di tengah kabut merah darah akibat hujan deras, segerombolan serangga terbang keluar dari bangkainya. Serangga ini, seperti nyamuk berkaki 8 dengan 3 pasang sayap dan seukuran telapak tangan, jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dapat dibayangkan. Inilah serangga yang mewakili nama Hippocrates, dan dari perut mereka, seperti kepala pancuran, kabut hitam menyembur keluar. Kabut menyebar ke segala arah, tidak terpengaruh bahkan di tengah tirai hujan. Seekor laba-laba daging yang menyentuh kabut hitam murni langsung kejang-kejang, dan dalam sekejap mata, ia menyusut menjadi bola, tak bernyawa.
Serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang ke setiap sudut kota, melepaskan asap beracun yang mematikan. Barangkali Hippocrates tidak membayangkan ketika ia memperoleh namanya bahwa suatu hari ia akan mewujudkan wujud seperti itu di utopia. Kekuatan Sein berasal dari serangga, setiap jenis serangga memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Misalnya, Plato memiliki kemampuan untuk memengaruhi pikiran, mengintip ke dunia ideal, dan langsung menghancurkan musuh pada tingkat kemauan. Cleopatra, di sisi lain, dapat mengendalikan makhluk yang terkena sporanya dan juga menggunakan racun untuk menyerang makhluk lain. Sedangkan Hippocrates, kemampuan bawaannya lebih condong ke arah dukungan, sekadar penyembuhan, tetapi begitu berubah menjadi serangga, kabut hitam itu bisa menjadi senjata mematikan, lagi pula, obat adalah racun itu sendiri. Jika Hippocrates menghendakinya, ia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh negara kota. Sekarang, serangga terbang ini menuju ke setiap sudut utopia yang diselimuti oleh hujan lebat, membawa racun mematikan ke negara kota ini, menghancurkan setiap kehidupan di sini. Ini merupakan tindakan yang melanggar nasihat seorang dokter, tetapi ini juga merupakan hadiah terakhir yang dapat ditinggalkan Hippocrates bagi para pengungsi tersebut. Jika laba-laba daging ini dibiarkan bertahan hidup, mereka yang melarikan diri dari kota itu tentu tidak akan bisa lolos dari kejaran berikutnya. Pada saat ini, Hippocrates akan mendengar suara piano di dekat telinganya. Melodi piano itu menenangkan, seolah dapat menenangkan emosi yang gelisah. Di antara banyaknya dia, beberapa melihat seorang pria bermain di dasar piramida. Di depannya melayang tuts-tuts piano hitam putih yang ilusif, dari sana mengalir melodi-melodi indah. Melodi ini mengusir kabut hitam beracun dan juga memadatkan daging laba-laba itu, membuat hujan lebat yang dingin otomatis menjauh. Du Danping sedang dalam perjalanan menuju piramida. Ia terus memainkannya, melodinya melekat dalam benak Cleopatra, membujuknya, membuat pikirannya buyar dan keinginannya untuk menyerang pun sirna. Luban, setelah mendengar suara piano, juga mempercepat proses pemulihannya, membentuk kembali bentuk manusianya. Tubuh Cleopatra tiba-tiba terbelah, memperlihatkan beberapa pasang sayap transparan. Tubuh serangga itu menjadi sangat besar, seperti monster, bertengger di atas piramida yang rusak. Dengungan sayapnya terjalin dengan suara piano, tampaknya melemahkan sebagian kekuatan piano. Saat itu, Luban telah berubah kembali ke wujud manusia dan di tangannya muncul sebuah revolver perak, testamen, yang menembakkan beberapa tembakan ke arah cacing raksasa. Celoteh berisik dan berisik itu sekali lagi menguasai pikiran Cleopatra, disertai dengan suara piano yang menjengkelkan, sehingga menyebabkan sakit kepala hebat. Hampir di waktu yang sama, serangga terbang milik Hippocrates menerkam serangga besar yang bertengger di puncak piramida, mencabik-cabiknya dengan ganas, daging beterbangan kemana-mana, sementara Cleopatra hampir tak mampu melawan. Tempat ini adalah tanggung jawabku, kalian pergi saja. Kehendak Hippocrates mengalir ke otak Luban dan Du Danping melalui serangga. Inilah takdirku, dunia ini bagaimanapun juga bukan milik kita para orang suci, melainkan milik manusia dengan kehidupan yang cepat berlalu. Suaranya tenang, tanpa rasa sakit atau penyesalan. Namun Luban tidak berniat pergi, ia menyerang Cleopatra seperti bola meriam, menghantam tubuh serangga besar itu. Racun yang tak terhitung jumlahnya yang mampu menghancurkan banyak hal pada dasarnya mengikis Luban, tetapi pada saat yang sama, ia juga menghancurkan wasiat terakhir Cleopatra. Dua kekuatan bercampur aduk, dan penyebaran polusi berkembang menjadi bunga hitam pekat. Petir berwarna ungu tua menyambar Cleopatra, dan menghantam piramida besar. Di antara awan hitam pekat itu, tampak ada setetes cahaya yang merembes masuk. Itu adalah sinar matahari. Bab 893. Fragmen melodi Du Danping. Dalam polusi yang semakin meningkat, seluruh kota diselimuti. Di sekitar Du Danping, melodi berubah menjadi substansi, membentuk penghalang yang menahan badai yang mengubah segala sesuatu. Kawanan serangga milik Hippocrates gemetar dalam hujan lebat, berjuang mati-matian. Polusi berubah menjadi tornado, dengan lighting yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dalamnya. Angin menderu menghancurkan rumah-rumah yang terbuat dari pasir dan batu menjadi puing-puing, di tanah terlantar di atas, badai yang melampaui segala batas sedang terbentuk. Kalau saja seseorang dapat memandang planet ini dari luar angkasa, mereka akan melihat badai raksasa melanda bumi, seakan-akan planet itu telah membuka mata, terbangun dari tidur panjangnya. Di tengah badai yang melampaui segalanya, awan pun ikut terguncang, menampakkan suatu celah. Ini menciptakan negara yang luar biasa. Di luar, badai petir mengamuk, angin kencang menderu. Di dalam, di utopia sejati, sinar matahari menyinari, cahayanya yang cemerlang menerangi bumi. Cleopatra hanya tersisa setengah tubuhnya, bagian atasnya sudah dimakan polusi, dan dipenuhi bunga-bunga bertentakel yang menjijikkan. Luban tergeletak hancur berkeping-keping, dagingnya berceceran di setiap sudut kota, lalu perlahan pulih seperti semula dengan kecepatan seperti siput. Du Danping, berlutut sambil memegang erat sisa-sisa piano halusnya, terengah-engah sambil memandangi sisa-sisa Cleopatra. Dan Hippocrates,
serangga-serangga yang tersisa itu berangsur-angsur berkumpul, membentuk wajahnya yang hancur. Badai mulai mereda akibat serangan polusi, setidaknya kita telah melindungi penduduk negara kota lainnya, bisik Du Danping, melemah, hampir tak ada tenaga tersisa, tak mampu lagi membantu Hippocrates. Dokter itu pun tidak mempunyai niat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah seorang Saint of the Wasteland bertransformasi, dengan serangga-serangga di dalamnya menetas sepenuhnya, perubahan itu tidak dapat diubah. Selanjutnya, mereka akan menjadi serangga, berputar-putar di Wasteland atau memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, hanya menyisakan telur mereka. Apakah kita benar-benar melakukannya? Hippocrates mengajukan pertanyaan. Dia tidak mengharapkan jawaban, di dunia kiamat ini, siapa yang bisa memberinya jawaban? Namun, dia merasa masih ada sesuatu yang dapat dia lakukan. Serangga-serangga di tubuh Hippocrates pun berpencar lagi, wujudnya sendiri hilang sepenuhnya saat serangga-serangga itu berterbangan ke segala arah, menyambar daging Luban, dan menyatukannya. Tak lama kemudian, serangga itu menyebarkan sisiknya dan mendarat di Luban sambil memancarkan cahaya hijau. Proses kombinasi untuk Luban dipercepat, dengan cepat kembali ke wujud manusia, terbaring di tanah. Membuka matanya, Luban menatap sisa-sisa Cleopatra, ke arah badai yang menyebar, meskipun melemah. Ia mungkin mengerti, setidaknya ia selamat dari badai itu. Di bidang penglihatannya, kata-kata perak muncul dengan acuh tak acuh dan dingin. Bertahan sampai hujan lebat berakhir, sepersatu. Melihat ini, Luban tahu bahwa segala sesuatunya pasti sudah beres. Dia bangkit sambil menggerakkan badannya sedikit. Serangga yang berasal dari Hippocrates terus-menerus mati, masing-masing jatuh ke tanah seperti hujan terakhir di Utopia. Du Danping melirik Luban, matanya menunjukkan ekspresi rumit. Saya belum pernah melihat entitas seperti Anda sebelumnya, katanya. Meskipun Du Danping telah melihat berbagai dewa terpilih di wilayah asing, dia belum pernah bertemu dengan yang seperti Luban. Dia bukan lagi manusia, ataupun monster, hanya entitas yang kuat dan tak terlukiskan yang bersembunyi dalam bayangan, seperti dewa jahat, yang memiliki kekuatan seperti itu. Saat sangat tercemar, Luban tidak mengalami efek korosi dan mutasi yang sesuai, yang biasanya hanya memiliki satu penjelasan. Polusi yang ia wujudkan telah lama melampaui polusi yang pernah ia temui. Seorang penguasa kuno tidak dapat dicemari oleh makhluk yang kedudukannya lebih rendah. Aku telah melihat masa depanmu, Luban berpikir sebelum berbicara. Aku kenal Song Yunyan, dia kekasihmu, bukan? Mendengar kata-kata Luban, ekspresi Du Danping membeku, tetapi segera melunak. Semua yang kulakukan hanya agar dia bisa hidup damai, kata Du Danping. Ia tiba-tiba ragu, menelan ludah, dan tampak kehilangan kata-kata. Luban tahu Du Danping pasti ingin menanyakan tentang masa depannya sendiri. Namun Du Danping juga memahami bahwa begitu dia mempelajari sesuatu dari Luban, masa depannya akan ditentukan. Jika ia mengalami suatu kejadian malang, maka hal itu tidak dapat dihindari lagi. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya. Di masa depan tempat asalmu, bagaimana kabar Yunyan? Luban mendengar pertanyaan itu dan terdiam sejenak. Dia baik-baik saja. Petik 2. Itu bagus. Du Danping tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia telah mengetahui alasan mengapa Luban hanya menyebut Song Yunyan dan tidak mengatakan apapun tentang dirinya sendiri. Kemungkinan besar pada era Luban, dia sudah lama meninggal. Dia merasa agak sedih, tetapi dia cepat-cepat menenangkan dirinya. Karena masa depan Song Yunyan baik-baik saja, maka semua yang akan dilakukannya akan bernilai. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan harmonika dari sakunya. Ini barang luar biasa yang pernah kumiliki, yang bisa membantu menjaga kewarasan di tengah polusi. Kuharap kau bisa memberikannya kepada Yunyan. Luban mengambil harmonika, dan ketika dia melakukannya, kata-kata dingin dan acuh tak acuh dari Silen Lens muncul dalam penglihatannya. Pecahan melodi Du Danping 4/4. Dia mengamati harmonika itu dengan saksama, yang tampak memancarkan cahaya yang sedang tumbuh. Dia tidak menyangka akan menemukan pecahan melodi Du Danping yang terakhir di sini. Namun setelah berpikir sejenak, Luban menyadari logikanya, karena bagaimanapun juga, pecahan melodi Du Danping tentu saja adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Du Danping. Dan sekarang, dengan Du Danping sendiri tepat di hadapannya, memperoleh melodi sort terakhir adalah masalah sederhana. Luban melihatnya sekali lagi, hujan teks mengalir ke dalam pandangannya. Dia hendak membenarkan perkataannya itu ketika dia melihat, di dunia yang telah selamat dari bencana besar, di tengah reruntuhan Utopia, seorang pria berdiri. Lelaki itu berkulit gelap, tinggi dan kurus, dengan paras tampan, dan mengenakan setelan jas berwarna cerah yang pas, tampak sangat sopan. Dia berjalan menuju tempat ini, melangkah santai, bagaikan satu-satunya sinar cahaya di dunia yang membusuk. Namun Luban tahu bahwa itu bukanlah secercah cahaya, itu adalah kegelapan yang paling dalam. Berlari. Luban berbicara dan mendorong Du Danping dengan keras, menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekosongan di antara domain asing. Sesaat setelah Du Danping menghilang,
Luban mengangkat kepalanya dan melihat pria berkulit gelap tepat di depannya, memperlihatkan senyum putih cerah. Ketahuan. Saat berikutnya, Luban merasakan sakit luar biasa di kepalanya dan dia kehilangan kesadaran. Saat terbangun, Luban mendapati dirinya menatap langit-langit yang tidak dikenalnya. Dia belum meninggal. Luban segera menyadari fakta ini. Mereka mengatakan bahwa setelah kematian, Anda pergi ke bioskop tempat Anda menonton film terakhir tentang diri Anda sebelum tirai ditutup, penonton pergi, dan Anda keluar, mengakhiri hidup panjang Anda. Namun kini, Luban tengah berbaring di tempat tidur. Dia duduk dan melihat bahwa dia berada di tempat yang tampak seperti kamar rumah sakit untuk satu orang. Luban mengenakan set piyama bergaris, pakaian pasien rumah sakit. Dia merasakan sesuatu yang terasa seperti sesuatu di pergelangan tangannya, mengangkat tangannya, dan melihat bahwa itu adalah gelang plastik ringan, namun kokoh. Pada gelang itu, tertulis beberapa informasi pribadi sederhana. Tanpa sadar meraih teleponnya, Luban tidak menemukan hal semacam itu. Bagaimana dia bisa sampai di kamar rumah sakit ini dan apa yang telah dilakukan si kegelapan kepadanya setelah pertemuan itu, dia tidak tahu. Tepat pada saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka. Seorang dokter masuk bersama seorang perawat. Ia tampak terkejut melihat Luban duduk di tempat tidur, tetapi segera menenangkan diri dan mendekati tempat tidur untuk berbicara dengan Luban. "Bagaimana perasaanmu?" Luban tidak menjawab, karena dia menyadari bahwa dokter yang berdiri di hadapannya adalah pria berkulit gelap. Itulah yang gelap. Bab 894. Bangsal rumah sakit. Ketika Luban menyadari hal ini, dia tidak bereaksi cepat. Dia hanya melirik perawat di sebelahnya. Ketika dia melihat perawat itu, Luban tertegun sekali lagi. Feng Yu. Karena yang berdiri di samping si kegelapan, gadis berseragam perawat itu memang Feng Yu. Meskipun dia mengenakan riasan tipis, Luban tidak mungkin salah mengenalinya. Dia adalah teman sekelas lamanya, yang telah dikuasai oleh makhluk dari domain asing dan telah mengambil identitasnya untuk tetap berada di dunia ini. Perawat itu tampak bingung, tidak tahu mengapa Luban memanggil namanya saat itu. Dia menatap dokter itu. Tidak apa-apa, normal. Si kegelapan datang ke sisi tempat tidur Luban dan menarik kursi untuk duduk. "Tuan Lu, apakah Anda masih ingat siapa Anda?" Tanyanya dengan nada lembut. "Saya Luban." Luban menjawab dengan tenang. "Ada lagi?" Si kegelapan bertanya dengan nada membujuk. "Aku baru saja berada di Wastelen, menjalankan misi pilihan dewa. Semuanya sudah beres, tapi kemudian kau tiba-tiba muncul, dan aku berakhir di sini." Luban berkata dengan serius. "Misi para dewa terpilih, kau pernah bilang sebelumnya bahwa kau adalah salah satu dari mereka dan dipindahkan ke berbagai dunia untuk menjalankan misi, yang kau sebut domain asing, kan?" Si kegelapan melanjutkan cerita dari titik yang ditinggalkan Luban. "Benar." Luban mengangguk. "Bisakah Anda berbicara tentang misi ini?" Ekspresi si kegelapan tetap tidak terpengaruh saat ia melanjutkan percakapan dengan Luban. Luban secara singkat menceritakan pengalamannya di tanah terlantar. Sang kegelapan tidak menunjukkan keberatan, hanya mendengarkan dalam diam, sesekali menanyakan detail selama pengalaman itu dan mencatat dengan pena. Selama percakapan, Luban diam-diam mengamati ekspresi perawat, Feng Yu. Gadis seusianya ini tidak menunjukkan sikap seperti Feng Yu, tetapi malah memperlihatkan ekspresi bingung dan heran saat mendengarkan penuturan Luban, bercampur dengan rasa takut. Ekspresi itu, Luban sudah tidak asing lagi. Itu adalah ekspresi orang normal yang mendengarkan pasien sakit mental menceritakan pengalamannya. Setelah selesai, Luban melihat si gelap mengambil beberapa catatan lagi, lalu dia mendengar bunyi klik saat dia meletakkan ballpoint kembali ke tempatnya dan sedikit meletakkan papan klip di tangannya. "Tuan Lu, jangan kaget dengan apa yang akan saya katakan." Si kegelapan tersenyum, mencoba meyakinkan Luban. "Sebenarnya, semua pengalamanmu ini hanyalah delusi belaka. Di dunia ini, tidak ada yang namanya domain asing atau dewa jahat, dan tidak ada yang namanya dipilih oleh dewa. Kau bukan direktur terkenal, hanya seorang mahasiswa yang sedang sakit." Mendengar perkataan si kegelapan, Luban merasakan sensasi yang tak terduga. "Maksudmu, semua itu hanya imajinasiku?" Dia dengan tenang mencari kekurangan di tempat ini. "Benar. Sebenarnya, kamu sudah menunjukkan gejalanya sejak lama, mencampur adukan realitas dan fantasi, menciptakan pandangan dunia yang konsisten secara logis, menambahkan banyak plot dan karakter." Si gelap berbicara dengan agak tak berdaya, lalu menunjuk lencana yang tergantung di dadanya. "Begini, namaku Wu Kelei, yang kau kenal sebagai Korea, kau juga telah memproyeksikanku ke dalam fantasimu." Mendengar ini, Luban menggunakan matanya untuk memastikan tanda nama orang lain, lalu melirik ke arah perawat. "Itu memang Feng Yu. Sebenarnya, orang-orang yang Anda temui dalam misi yang baru saja Anda sebutkan sebagian besar adalah pasien, dokter, staf, dan orang-orang yang muncul di TV." Orang kegelapan memberi isyarat kepada perawat untuk mengeluarkan tablet dan membuka beberapa foto untuk diserahkan kepada Luban.
Luban mengambil tablet itu dan melihat foto-foto di atasnya. Sekilas, dia mengenali Du Danping di antara mereka. Ini Du Danping. Luban mengidentifikasinya. Ya, namanya Du Danping, seorang musisi terkenal. Rumah sakit kami pernah memutar video penampilannya di Golden Hall, dan kau menontonnya saat itu. Jelas orang kegelapan cepat. Luban menundukkan kepalanya, beberapa foto ini tampak sangat familiar, sementara yang lain tampak agak asing. Ia segera mengenali satu lagi. Ini Plato. Dia adalah seorang pria tua ras campuran. Ya, dia adalah Dr. Yusuf, yang datang ke rumah sakit kami 2 bulan lalu. Dia orang Jerman Tiongkok. Kata orang kegelapan. Tuan Luban, Anda menderita penyakit yang sangat khusus. Penyakit ini awalnya tidak dianggap sebagai penyakit, karena memungkinkan Anda mengingat segala sesuatu di sekitar dengan cepat sambil memahami banyak detail yang sulit dirasakan orang biasa, yang dapat dianggap sebagai semacam hipersensitivitas. Namun, otak manusia memiliki fungsi untuk melupakan. Otak dapat secara teratur menghapus ingatan yang tidak penting atau menyimpannya dengan cara lain. Otak Anda tidak memiliki fungsi ini, sehingga Anda mengingat semua detailnya. Dia mengetuk kepalanya dengan jarinya. Jadi, otakmu kewalahan, ditambah tekanan belajar, yang menyebabkan kondisi mental abnormal. Kau menggunakan semua yang kau lihat untuk mengarang cerita, membenamkan diri di dalamnya, yang telah sangat memengaruhi hidupmu. Mendengar perkataan si orang kegelapan, Luban terdiam sejenak. Tangan kanannya mencoba mewujudkan revolver perak testamen, tetapi segera, Luban menyadari tidak ada apapun di tangannya. Jadi, kami kemudian mengembangkan strategi, menggunakan konsep pilihan dewa. Setiap delusi Anda menjadi sebuah bab. Setelah sugesti psikologis, selama Anda menjalani proses delusi itu, segmen ingatan itu akan diubah dan dibersihkan dari pikiran Anda, mencegah Anda kehilangan kewarasan sepenuhnya. Orang kegelapan melanjutkan. Ini juga semacam terapi eksperimental. Awalnya, kami cukup berhasil. Setelah Anda membayangkan beberapa cerita, Anda bisa kembali sadar untuk sementara waktu. Namun, kemudian kami menyadari otak Anda terlalu pintar. Otak Anda dengan cepat mengubah cerita-cerita ini menjadi kenyataan dalam kognisi Anda. Belum lama ini, kami melakukan beberapa operasi dan memberikan obat untuk menekan sebagian sekresi hormon Anda. Ini mungkin membuat Anda merasa agak lesu, tetapi setidaknya Anda bisa berkomunikasi dengan kami sekarang, kan? Luban tidak menanggapi, seolah masih merenungkan apa yang telah dikatakannya. Tidak apa-apa. Perawatannya tidak instan. Untungnya, keluargamu mengunjungimu hari ini. Berbicara dengan mereka akan membantu pemulihanmu. Orang kegelapan itu berdiri dan menepuk bahu Luban dengan lembut. Dia meminta Luban untuk menunggu, lalu meninggalkan ruangan bersama perawat. Luban memikirkannya, menduga ini pasti semacam alam ilusi. Pihak lain, yaitu si kegelapan, bahkan di antara inkarnasi dewa tertinggi, adalah salah satu yang paling kuat. Menjebaknya dalam ilusi itu mudah saja. Tetapi mengapa dia tidak membunuhnya saja atau dengan paksa menjadikannya salah satu pengikutnya? Sebaliknya, dia menciptakan ilusi ini. Apa niatnya? Apakah dia ingin mengorek informasi dariku? Atau dia hanya ingin menghibur diri dengan diam-diam memperhatikan ekspresi bingungku? Sambil berpikir, Luban melihat pintu kamar rumah sakit didorong terbuka lagi. Seorang gadis berseragam sekolah dengan wajah polos masa mudanya melangkah masuk. Begitu melihat Luban, ia langsung tersenyum. Luban. Ketika Luban melihatnya, ekspresinya juga menjadi agak tegang. Karena gadis ini jelas-jelas Ember. Bab 895. Kau sudah mati. Rambut hitam, mata berwarna terang, mengenakan blus putih lengan pendek dan rok kotak-kotak selutut khas seragam SMA, dengan kaus kaki setinggi mata kaki dan sepatu kets, serta menenteng tas kain di bahunya, gadis yang muncul di pintu kamar rumah sakit Luban memang memiliki penampilan yang identik dengan Ember. Kok bisa? Ada sesuatu di wajahku. Gadis itu menyadari tatapan Luban dan segera menyentuh wajahnya, lalu mengamati ujung rok dan ujung bajunya. Setelah tidak menemukan masalah, ia melangkah maju dengan langkah ringan ke samping tempat tidur Luban. Kamu sudah mati. Luban menatap gadis yang penuh dengan vitalitas muda dan berkata dengan serius. Hah. Gadis itu terkejut namun segera menyadarinya. Kamu mulai lagi dengan pengaturan itu, iya. Hei, bukannya dokter bilang kamu sudah agak membaik. Dia mendesah, meletakkan tas kain di meja samping tempat tidur, lalu mengeluarkan 2 buah apel dan pisau lipat buah, lalu mulai mengupas apel-apel itu dengan penuh konsentrasi. Akan tetapi, keterampilannya mengupas apel jauh dari kata bagus, malah terlihat sangat berantakan, dia jelas terlihat seperti orang yang biasanya hanya membilas kulitnya dan langsung menggigitnya. Luban tidak tahan melihatnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil pisau buah dan apel. Namun, tanpa diduga, gerakan sederhana ini mengejutkan gadis itu. Ia segera berdiri, menarik pisau buah di belakangnya, dan bahkan kehilangan pegangan pada apel yang dipegangnya, yang kemudian jatuh ke lantai.
Mengambil 2 langkah mundur, gadis dengan wajah ember menunjukkan kepanikan di matanya. Dan sedikit penyesalan. Maaf, aku hanya khawatir kamu akan melukai dirimu sendiri. Dia memegang pisau buah di depannya, sedikit membungkuk dan melangkah lebih dekat ke arah Luban. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu meminta konfirmasi. Saya baik-baik saja. Luban berkata dengan tenang, sambil merentangkan kedua tangannya dengan telapak menghadap ke atas. Aku tidak akan menyakitimu atau diriku sendiri. Mendengar perkataan Luban, gadis itu akhirnya meletakkan pisau buah ke tangan Luban. Luban mengambil apel yang terjatuh dan menyerahkannya padanya. Cuci dengan air, masih bisa dimakan. Gadis itu mengangguk, mengambil apel itu, dan pergi ke kamar kecil untuk mencucinya. Luban merasakan berat pisau buah di tangannya, mengambil apel lain, dan mulai mengupasnya dengan rapi dan terampil. Saat gadis itu kembali sambil membawa apel yang sudah dicuci, dia sudah selesai. Ambil yang ini. Luban memberikan apel yang baru dikupasnya kepada gadis itu dan mengambil apel yang jatuh ke tanah, lalu menggigitnya. Renyah dan manis. Rasanya cukup lezat. Luban berkomentar. Benar, kan? Aku sudah minta yang lebih renyah ke pemilik toko buah. Gadis itu berseri-seri gembira dan setelah mengobrol sebentar menjadi agak bersemangat. Oh, saya baru saja dengar dari dokter, kamu sudah pulih dengan sangat baik dan bisa mempertimbangkan untuk pulang untuk memulihkan diri sebentar, dan perlahan-lahan terbiasa dengan dunia luar. Luban menghabiskan apel itu dan hendak membuang bagian dalamnya ke tempat sampah, tetapi dihentikan. Ini sampah basah, perlu dipilah. Gadis itu mengemas sisa inti dari keduanya ke dalam sebuah tas. Saya tidak pernah menyangka saya harus memilah sampah dalam halusinasi. Luban berkomentar. Kamu mulai lagi dengan hal itu. Luban, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Gadis itu bertanya dengan khawatir. Tanpa menunggu jawaban Luban, dia melanjutkan. Kau terus saja mengatakan hal-hal aneh itu, bilang aku sudah mati, bilang aku dibakar hidup-hidup. Tapi aku berdiri di sini, mengerti. Luban tidak mendalami kata-kata tersebut, dia hanya mengangguk setuju. Jelas, di alam ilusi ini, Luban tidak memiliki kekuatan luar biasa apapun, dan dunia itu sendiri cukup damai, tanpa penguasa kuno, tanpa wilayah asing, tanpa polusi. Luban hanyalah pasien kesehatan mental biasa, yang menderita segudang gejala delusi akibat penyakit aneh dan perawatan eksperimental. Kini, setelah operasi, ia akhirnya pulih dari kondisi yang kacau balau itu. Meskipun ingatan delusinya masih menghantui Luban, setidaknya ia kini dapat mengenali dunia nyata. Tentu saja, semua kekuatan luar biasa Luban juga telah lenyap. Dia tidak bisa meleleh, tidak bisa melakukan fotosintesis, tidak memiliki pandangan sejati, dan tidak bisa mewujudkan perjanjian. Dalam pandangan Luban, tidak ada kata-kata acuh tak acuh dan dingin dari negeri sunyi. Segalanya sepenuhnya normal. Namun ini tidak normal. Petik 2 titik. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Tunggu sampai Senin dan kami akan memproses surat keluarmu. Istirahatlah yang cukup dan jangan terlalu banyak berpikir, kata mahasiswi itu setelah mengobrol sebentar dengan Luban, lalu berkemas dan pergi. Luban menjalani pemeriksaan medis lagi, dan seiring berjalannya waktu, matahari terbenam di barat. Matahari senja bersinar melalui jendela ke dalam ruangan, membuat Luban merasa seperti orang tua yang kesepian. Jangan biarkan penantian berubah menjadi penyesalan, Luban tak dapat menahan diri untuk berkata. Dia tidak punya ponsel, jadi dia hanya bisa menyalakan televisi di bangsal. Televisi itu telah diamankan agar Luban tidak bisa memindahkannya. Jelas, meskipun bangsal ini tidak dijaga ketat dengan jaket ketat, mereka sudah siap menghadapi kemungkinan Luban tiba-tiba mengalami kejang. Televisi berfungsi dengan baik untuk menonton acara, meskipun salurannya tidak banyak, semuanya merupakan saluran yang serius. Luban menyalakan berita dan menonton dengan santai selama beberapa saat. Dia mendapati bahwa dunia di alam ilusi ini tidak jauh berbeda dengan dunia sebelum transmigrasinya, setidaknya dia tidak menyadari adanya perbedaan. Setelah menonton berita selama sekitar 15 menit, Luban mengganti saluran dan melihat saluran lain yang menyiarkan acara varietas. Acara varietas ini mirip dengan acara yang melibatkan gerakan berlari ke depan, termasuk dalam genre tantangan fisik. Hanya saja, para penantang dalam program itu nampaknya agak familiar bagi Luban. Dia mengingatnya sejenak dan menyadari bahwa mereka adalah para penjelajah yang pernah ditemuinya selama perjalanan pertamanya ke Wastelen. Lengan raksasa, hati api, dan mimpi lama. Ketiganya, yang ditiru oleh serangga, kini berlari melalui taman air, tampaknya sedang bersenang-senang. Menurut para dokter, otak Luban secara tidak sadar akan mengingat semua yang ia temui, baik itu kata-kata maupun orang. Normalnya, manusia tidak akan mencatat begitu banyak informasi dan secara berkala akan melupakan hal-hal yang tidak penting atau mengubahnya menjadi semacam memori block. Seperti momen memalukan di sekolah dasar yang biasanya tidak Anda pikirkan,
tetapi begitu dipicu dengan cara tertentu melalui asosiasi, kenangan yang mati mulai menyerang diri sendiri. Tetapi otak Luban tidak dapat melakukan hal itu, yang membuatnya seperti hard drive yang terus-menerus diisi dengan konten yang diunduh hingga bentuknya berubah dan sering rusak. Hal ini menyebabkan masalah psikologis. Di bawah bimbingannya, Luban akan mengubah orang-orang yang dilihatnya di televisi atau kata-kata yang dibacanya di koran menjadi beberapa delusi, yang menjelaskan apa yang disebut tanah sunyi milik Luban. Tabib itu juga berkata bahwa alasan mengapa Luban selalu mengubah bahaya menjadi keselamatan dalam petualangannya di negeri asing, dan tidak peduli apapun, tidak pernah terjerumus ke dalam kegilaan, adalah justru karena dialah penguasa delusi ini. Ketika ingatan Luban yang sangat kuat bertemu dengan pemikiran logis yang cermat dan sedikit masalah mental, maka ia berubah menjadi seperti sekarang ini. Semuanya masuk akal. Lagi pula, dibandingkan dengan hal-hal seperti domain asing, penguasa kuno, dewa jahat, dan kekuatan luar biasa, penjelasan tentang gangguan neurologis jauh lebih sejalan dengan kognisi. Jika seseorang benar-benar percaya dunia ini memiliki kekuatan luar biasa tersebut, maka itu akan menjadi kegilaan. Luban masih asyik menonton orang-orang di TV jatuh ke air, dengan tawar yang memenuhi ruangan, ketika terdengar ketukan di pintu, dan seseorang masuk. Itu adalah Feng Yu yang menyamar sebagai seorang perawat. Dia membawa nampan ke sini untuk mengantarkan makanan Luban. Pasien seperti dia tampaknya memiliki rencana diet khusus dan tidak perlu pergi ke kafetaria. Atau lebih tepatnya, tidak diizinkan pergi ke kafetaria. Hari ini kami punya ikan kerapu, dan meskipun seharusnya tanpa tulang, Anda tetap harus berhati-hati saat memakannya. Feng Yu memberi saran sambil meletakkan nampan di atas meja. Terima kasih, kata Luban sambil menatap Feng Yu lagi. Kamu memang tipe wanita yang bisa menjadi ibuku. Bab 896. Semuanya masuk akal. Mendengar kata-kata Luban, Feng Yu tersenyum malu. Jika kamu berterima kasih kepadaku karena telah merawatmu, maka kamu harus mencari cara lain untuk mengatakannya. Aku baru saja lulus 2 tahun yang lalu. Feng Yu menjaga jarak tertentu dari Luban, berbicara sambil tersenyum. Sebenarnya, terkadang aku cukup iri padamu, karena bisa membenamkan diri dalam duniamu sendiri. Beberapa cerita yang kau ceritakan sebelumnya cukup menarik. Setelah mengatakan itu, dia segera menyadari kesalahannya, jelas tidak pantas mengatakan hal seperti itu di depan seorang pasien. Batuk-batuk, pokoknya bagus kalau kamu sedikit lebih baik. Kamu bukan seorang traveler yang bisa bepergian melintasi waktu, tapi hanya seorang perawat biasa. Luban bertanya seolah ingin memastikan. Tentu saja tidak, kalau aku bisa menjelajah waktu, aku pasti akan belajar otodidak di SMA aku dengan giat. Kurasa aku harus mulai dari tahun pertama. Feng Yu berkata pada dirinya sendiri, lalu kembali menatap Luban. Semua ini hanya imajinasimu, Luban, kamu harus belajar membedakan antara kenyataan dan fantasi, mengerti? Saya memahami fantasi dan kenyataan. Luban mengangguk. Bagus. Mungkin karena aku yang membawakanmu makanan, kamu pikir aku sudah banyak membantumu dan memberiku beberapa sifat unik. Feng Yu melanjutkan. Sebenarnya saya hanya seorang perawat biasa, saya tidak bisa banyak membantu pasien di sini, saya hanya bisa melakukan beberapa hal yang bisa saya lakukan. Itu sudah sangat hebat. Luban berkata dengan suara berat, lalu merendahkan suaranya lebih rendah lagi. Aku sekarang harus ditelan dalam alam ilusi sang kegelapan, aku tidak tahu apakah kau juga terperangkap di dalamnya, atau hanya khayalan belaka. Mendengar kata-kata Luban, Feng Yu tampak agak malu. Luban, jika kau terus bicara seperti ini, Dr. Wu mungkin akan membuatmu tinggal di rumah sakit lebih lama. Dia mengatakan ini. Sepertinya itu hanya khayalan. Luban bergumam pada dirinya sendiri. Kamu makan dulu, aku akan mengambil piringnya sebentar lagi. Feng Yu meninggalkan bangsal seolah melarikan diri. Luban mulai makan. Makanan di rumah sakit terasa hambar tetapi cukup sehat, dan Luban menghabiskannya dengan cepat. Setelah beberapa saat, Feng Yu datang untuk mengambil nampan makanan, kali ini dia tidak banyak bicara kepada Luban dan bergegas pergi. Pukul 10 malam, lampu rumah sakit padam. Luban baru saja selesai menonton film lama tentang hubungan keluarga. Ia berbaring, memikirkan niat si kegelapan. Selama beberapa hari terakhir, Luban menghabiskan waktunya dengan menonton TV, makan, dan paling lama berdiri di dekat jendela dengan jeruji besi, memandangi halaman di bawahnya. Banyak pasien ringan yang mampu keluar untuk berjemur, dan Luban mengenali beberapa di antara mereka. Beberapa adalah karyawan Silent Media, yang lainnya adalah pejalan kaki yang ditemuinya di Foreign Domain. Seorang pasien gangguan jiwa yang mengolah orang-orang yang pernah dilihatnya menjadi cerita-cerita yang bahkan dapat menipu dirinya sendiri tampaknya merupakan penjelasan yang cukup masuk akal. Gadis yang mirip Ember datang setiap hari, sekarang sedang liburan musim panas, jadi dia tidak perlu pergi ke sekolah. Dari percakapan mereka, Luban mendapat gambaran kasar tentang hubungan mereka.
Kedua orang tua mereka adalah profesor universitas yang berspesialisasi dalam arkeologi, dan keduanya tumbuh bersama di asrama fakultas. Meskipun mereka bukan kekasih masa kecil, setidaknya mereka adalah teman masa kecil. Namun, orang tua Luban mengalami kecelakaan di luar negeri dan meninggal dunia. Luban mengalami gangguan mental di universitas dan telah tinggal di sana selama 2 tahun terakhir. Tidak ada masalah logika, pikir Luban dalam hati. Fakta bahwa dia yatim piatu tidak berubah di dunia manapun. Sepertinya itu sudah ditakdirkan. Hari untuk pulang pun segera tiba. Luban mengemasi barang-barangnya, yang sebenarnya tidak banyak, hanya beberapa pakaian pribadi dan perlengkapan mandi, dan meninggalkan rumah sakit ditemani gadis itu. Pusat Kesehatan Mental Jiangcheng. Itulah nama rumah sakitnya. Luban tak dapat menahan perasaan merenung. Dia dan gadis itu naik taksi, dan setelah masuk, Luban memperhatikan dengan saksama penampilan pengemudi melalui kaca spion. Dia tidak mengenalinya. Pengemudi itu dipanggil melalui aplikasi, pertemuan singkat, jadi wajar jika Luban belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sopir itu memperhatikan tatapan Luban dan bercanda. Saat ini, hal itu tidak mudah, banyak orang yang mengalami tekanan mental yang besar. Luban menanggapi dengan santai. Mobil mulai bergerak, sangat halus, jelas, ini adalah pengemudi yang berpengalaman. Apakah kalian sedang mengunjungi teman? Sang sopir bertanya sambil memutar kemudi. Tidak terlalu. Luban segera membalas. Gadis itu menarik-narik pakaian Luban, mencoba membuatnya berhenti berbicara. Sopir itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia melirik Luban, yang tampak biasa saja, ke gadis muda di sebelahnya. Gadis yang masih sangat muda, dia tidak menyangka dia memiliki masalah kesehatan mental. Sang sopir mendesah dalam hati. Tak lama kemudian mobil itu berhenti di pintu masuk kompleks perumahan. Tempat itu sesuai dengan ingatan Luban tentang rumah yang ditinggalinya, lagi pula, kompleks ini tepat di sebelah Universitas Jiangcheng, dan wajar jika salah satu bangunan diperuntukkan bagi staf dan keluarga mereka. Jika kamu merasa sedikit kesepian sendirian, kamu bisa datang dan mengunjungi kami. Gadis itu menunjuk ke rumah tetangga dan berkata saat Luban sudah meletakkan barang bawaannya. Kamar itu kosong dan jarang dilengkapi perabotan, agak mirip dengan kamar Luban sebelumnya. Komputer yang terbilang baru, TV lama, dapur yang tak terpakai, kulkas kosong, tempat tidur yang belum dirapikan, semuanya terasa asing namun familiar. Dengan penuh perhatian, gadis itu membantu Luban merapikan dan membersihkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba. Ayo pergi ke universitas dan cari sesuatu untuk dimakan. Gadis itu menyarankan. Tampaknya orang tuanya juga tidak sering ada di rumah. Mereka tiba di Universitas Jiangcheng, di mana penjaga keamanan menyambut gadis itu dengan hangat dan kemudian melihat Luban, memberinya senyum sedikit kaku tetapi tetap menyapa. Mereka mengambil makanan dari kafetaria dan duduk di meja. Luban mengeluarkan telepon pintarnya, yang diberikan kepadanya oleh Dr. Wu saat ia meninggalkan rumah sakit. Menghubungkan ke internet, Luban pertama-tama mencari istilah-istilah yang dikenalnya. Sayangnya, istilah-istilah ini tidak ada kemiripannya dengan konsep yang diketahuinya. Dunia ini juga tidak memiliki film yang difilmkan Luban. Ketika mengetik istilah penguasa kuno, yang ia temukan hanyalah referensi ke mitos modern yang diciptakan oleh seorang pengarang. Dia kemudian mencari tahu tentang Du Danping dan mendapati bahwa dia memang seorang musisi terkenal, sering tampil di luar negeri, dan bahkan pernah menggelar konser tunggal di Golden Hall. Sedangkan Song Yunyan adalah putri dari Jiangcheng Industries. Ia tidak menjadi CEO, melainkan mengelola bisnis hiburan. Keduanya sudah menikah dan memiliki anak yang cukup besar untuk membantu di dapur. Makan lebih banyak, makanan di rumah sakit jelas tidak enak. Kata gadis itu sambil memilih sepotong iga babi untuk Luban. Ia tak tega menyela karena Luban begitu fokus pada ponselnya, apalagi Luban sudah setahun tidak menyentuh ponsel pintar. Luban mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menyapanya dengan suara. Namun, pada saat itu, dia mendengar suara datang dari belakang. Sial, aku tahu itu dia, percayalah. Aku akan masuk sebentar lagi, jangan terburu-buru, aku tahu kamu bersemangat, tapi jangan terburu-buru. Suara yang agak familiar ini membuat Luban menoleh. Dia melihat seorang siswi berbicara ke teleponnya sambil menyeimbangkan nampan makanan di satu tangan saat dia duduk, tampak seperti Qin Tiantian. Bab 897. Pengaturan Anda. Qin Tiantian mengenakan kaos oblong lengan pendek dan baju terusan, tampak seperti anak prasekolah yang sudah terlalu tua, masih memiliki postur tubuh anak sekolah menengah, jelas tidak pada tempatnya di antara para mahasiswa di sekitarnya. Setelah libur musim panas, sebagian besar yang tetap bersekolah adalah pekerja magang tahun ketiga, dan penampilan Qin Tiantian tampaknya sangat cocok. Dia asyik dengan ponselnya, berceloteh seolah-olah sedang mengobrol lewat suara dengan teman-temannya, sambil mengaduk-aduk makanan di nampannya dengan asal-asalan tanpa ada rasa sopan dalam makannya. Luban tidak bisa menahan tawa.
Apa yang kamu lihat, belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya. Qin Tiantian memperhatikan tatapan Lu Ban, mengangkat matanya, dan berbicara tanpa berpikir dua kali. Namun dengan cepat, ekspresi Qin Tiantian berubah, dan dia menatap Lu Ban dengan curiga, sedikit ragu saat berbicara. Kamu Lu ada apa? Dia tersendat-sendat dalam kata-katanya. Lu Ban menjawab. Dia memperhatikan gadis-gadis di sekelilingnya juga diam-diam meletakkan sumpit mereka dan mendengarkan percakapan antara dia dan Qin Tiantian. Apakah penyakitmu sudah membaik sekarang? Qin Tiantian berkata begitu dan kemudian buru-buru menutup obrolan suara di teleponnya. Agak lebih baik. Lu Ban merenung sejenak, tampaknya Qin Tiantian di dunia ini mengenalnya, yang menurut dokter, itulah sebabnya Qin Tiantian ada dalam halusinasi Lu Ban. Bagaimana denganmu? Dia membalas pertanyaan itu. Nada suaranya mengisyaratkan Qin Tiantian mungkin juga sakit. Dia tidak menyadarinya, tetapi menatap Lu Ban dengan tatapan aneh, berbicara dengan sedikit keraguan. Jujur saja, aku hanya menghadiri kelas seperti biasa, kamu agak menakutkan waktu itu. Saat itu, Lu Ban bingung. Waktu kamu pertama kali jatuh sakit, aku dengar dari teman sekamarmu kalau kamu berbaring di tempat tidur di malam hari sambil menghitung detak jantungmu sendiri, atau berdiri tak bergerak di depan cermin dalam kegelapan total. Bukankah seharusnya aku yang bilang begitu? Qin Tiantian memperhatikan ekspresi gadis di samping Lu Ban, tatapan matanya tajam seolah ingin membungkamnya, suasana berteriak agar Qin Tiantian berhenti berbicara. Pokoknya, senang deh kamu udah lebih baik, meskipun kamu mungkin harus mengulang tahun ajaran, setidaknya kamu masih bisa lanjut sekolah, semua orang khawatir banget sama kamu. Qin Tiantian buru-buru menyela, mengalihkan topik mengenai gejala Lu Ban. Apakah kita teman sekelas? Lu Ban secara kasar menyimpulkan peran Qin Tiantian di sini. Tentu saja, kita sekelas, kita belum pernah ngobrol banyak sebelumnya, tapi sekarang sudah. Qin Tiantian memperlihatkan senyum riang dan hangat. Apakah kamu melakukan streaming secara rutin? Lu Ban bertanya lebih lanjut. Tidak, aku tidak punya waktu untuk itu. Qin Tiantian langsung menyangkal, tanpa berpikir panjang. Lu Ban menanggapi, menyimpulkan dari reaksinya bahwa dia mungkin melakukan streaming. Lu Ban merenung, mungkin dia telah menangkap siaran langsung di mana Qin Tiantian menggunakan avatar virtual dan menghubungkannya dengan suaranya, yang menjelaskan latar alternatif. Jika teori proyeksi bawah sadar itu benar, kemunculan Qin Tiantian di sisi lain menandakan keterikatan Lu Ban dengan dunia nyata, yang artinya, di alam itu, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh kekuatan luar biasa, sebuah fondasi. Berpikir sejauh ini, Lu Ban tiba-tiba menganggapnya lucu, dia tanpa sadar menggunakan metode psikoanalisis untuk merasionalisasi alam ilusi. Padahal kenyataannya, sisi lain itu adalah realitas. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Bagaimana kalau kita tambahkan satu sama lain di WeChat? Mungkin kita bisa makan bersama kapan-kapan. Qin Tiantian menarik kode QR WeChat miliknya. Setelah Lu Ban memindainya, dia melihatnya. Sungai Oblivion. Dari mana dia tahu nama ini? Dia menganggapnya agak aneh. Ayo makan, makanannya sudah dingin. Pada saat itu, gadis yang duduk di sebelahnya menarik lengan baju Lu Ban, memberi isyarat agar dia berhenti mengobrol dengan Qin Tiantian. Pipi gadis itu yang menggembung terlihat agak manis. Lu Ban menanggapi, sementara di sisi lain, Qin Tiantian mengambil nampannya dan bergegas ke meja Lu Ban. Hei, apakah kamu mulai sekolah bulan September, dengan angkatan berikutnya? Qin Tiantian bertanya dengan kepo seakan-akan itu urusannya sendiri. Saya belum yakin. Lu Ban memperhatikan tatapan gadis di sampingnya, mengambil sumpitnya, mengambil sepotong daging, dan meletakkannya di atas nasi gadis itu. Pipinya langsung mengempis, lalu dia mengambil potongan daging itu dan melahapnya dengan marah. Lu Ban perlu istirahat dulu. Dia mungkin tidak akan segera kembali ke sekolah. Gadis itu menelan sepotong daging dan segera menjawab atas nama Lu Ban. Oh, betul juga, sekarang sudah terlambat untuk mulai sekolah, tapi kalau kamu butuh bahan belajar nanti, kamu bisa minta aku. Meskipun nilaiku pas-pasan, aku kenal murid berprestasi di kelas sebelah. Qin Tiantian terus berbicara, tampaknya tidak menyadari suasana hati gadis itu. Baiklah, terima kasih untuk itu. Lu Ban menjawab. Ayo makan sekarang, masih banyak waktu sebelum kembali ke sekolah. Gadis itu mengingatkan Lu Ban lagi. Lu Ban mengangguk dan mengobrol dengan Qin Tiantian sebentar-sebentar, mulai memahami beberapa pengalaman masa lalunya di dunia ini. Setelah mulai belajar penyiaran dan penyutradaraan di Universitas Jiangcheng, lebih dari setengah tahun, ia mulai menunjukkan masalah kesehatan mental. Awalnya, masalah ini hanya memengaruhi waktu istirahatnya, tetapi kemudian ia pindah kembali ke rumah dan akhirnya sama sekali tidak menyadari kehadiran orang lain, yang membuatnya dirawat di rumah sakit dan beristirahat. Qin Tiantian adalah teman sekelasnya saat itu. Mereka tidak banyak bicara, tetapi sepertinya dia cukup ceria dan riang.
Dia masih mengunjunginya sekali bersama teman-teman sekelasnya setelah dirawat di rumah sakit, jadi Lu Ban masih mengingatnya. Petik 2 titik titik titik. Ngomong-ngomong, ku dengar kau mengalami delusi yang cukup parah. Iya. Kau memberi orang-orang di sekitarmu suasana baru, kedengarannya cukup menarik. Aku penasaran apakah aku pernah mengalaminya, haha. Qin Tiantian bertanya, penasaran. Mendengar hal itu, gadis di sampingnya melotot, menggenggam sumpitnya erat-erat hingga bunyinya berdenting di piring. Jangan bicarakan hal-hal ini, itu tidak membantu pemulihannya. Gadis itu mengeluh. Tidak apa-apa, aku bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Lu Ban dengan lembut memegang tangan gadis yang sedang memegang sumpit dan kemudian menatap Qin Tiantian. Kamu juga muncul. Wow, benarkah? Apakah aku seperti pahlawan super atau gadis jenius? Qin Tiantian bertanya dengan penuh semangat. Kamu adalah seorang pemalas yang suka bermain game dan streaming. Lu Ban mengatakan kebenaran, karena dia jujur dalam realitas dan alam ilusi. Qin Tiantian tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi yang diberikan Lu Ban padanya. Mengatakan hal itu sepenuhnya akurat terasa kurang tepat. Tetapi mengatakan hal itu salah juga tampaknya tidak tepat sasaran. Bukankah aku punya kekuatan luar biasa untuk mengendalikan logam, atau membaca pikiran orang lain? Qin Tiantian mencoba menyelidiki lebih jauh. Lu Ban berpikir sebentar lalu menjawab. Mungkin selalu menjaga semangat optimis adalah kekuatan supermu. Puff. Gadis di sebelah mereka tiba-tiba tidak bisa menahan tawa keras. Mulut Qin Tiantian berkedut, tiba-tiba merasa bahwa Lu Ban mungkin memalsukan penyakitnya. Bab 898. Seperti yang diharapkan. Mereka telah menambahkan satu sama lain di WeChat dan menyelesaikan makan mereka, jadi Qin Tiantian dan Lu Ban mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke asrama mereka. Lu Ban dan gadis itu membersihkan piring mereka dan meninggalkan kafetaria, berjalan melalui kampus universitas. Perasaannya aneh, meskipun Lu Ban sebelumnya yakin bahwa tempat ini adalah alam ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Namun setelah dipikir-pikir, pengalamannya menyeberang juga cukup aneh, orang normal tidak akan percaya pada penyeberangan. Dibandingkan dengan pindah agama, penjelasan bahwa itu adalah penyakit mental tampak lebih umum. Gadis di sampingnya melirik ponselnya, membalas pesan, lalu berkata kepada Lu Ban. Aku punya teman sekelas yang akan datang nanti, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, Yang Hongye. Oh. Ketika Lu Ban mendengar nama ini, dia merasakan suatu perasaan yang tak terelakkan. Dia dan gadis itu menunggu di luar gerbang utara universitas sebentar sebelum mereka melihat seorang gadis bergaun panjang melambai kepada mereka. Melihat wajahnya, Lu Ban memastikan itu memang daun merah. Membandingkannya dengan daun merah dalam ingatannya, dia tampak lebih muda, meskipun sedikit lebih dewasa daripada gadis di sebelahnya tetapi tetap saja seorang gadis remaja. Mereka berdua terlihat seperti kakak beradik. Apa? Ada sesuatu di wajahku. Sama seperti gadis lainnya, saat melihat tatapan Lu Ban, Redcliffe tanpa sadar menyentuh pipinya. Tidak, aku hanya tidak menyangka akan melihatmu di sini. Kata Lu Ban. Untuk menemuiku di sini. Redcliffe bingung. Tidak apa-apa, ayo pergi, kita bisa bicara lebih lanjut setelah kembali. Kata gadis itu sambil memegang tangan Redcliffe untuk mencegah Lu Ban mengatakan sesuatu yang aneh. Kedua wanita muda itu berjalan di depan sambil mengobrol dan tertawa. Tetapi gadis itu sesekali menoleh ke arah Lu Ban, mengajaknya mengobrol tentang berbagai topik agar dia tidak merasa canggung saat mengikuti mereka. Mereka bertiga kembali ke rumah gadis-gadis itu. Rumah itu bersih dan rapi, tetapi tidak terasa seperti rumah yang dihuni. Karena orang tuanya berspesialisasi dalam arkeologi, keterampilan memasak gadis itu sendiri mungkin juga kurang, jadi dia jarang menggunakan kompor. Lu Ban memperhatikan kedua gadis itu bergosip santai dan merasakan sensasi yang tidak biasa. Di dunia nyata, mereka tentu tidak akan bisa menjalani kehidupan normal seperti itu. Mereka akan bergegas menuju takdir mereka dan akhirnya layu. Rasa sakit dan kesedihan akan menjadi mahkota yang dikenakan di kepala mereka, berat dan mustahil untuk dilepaskan. Setidaknya di alam ilusi, mereka hanyalah gadis-gadis biasa dengan kehidupan mereka sendiri, masa depan mereka penuh dengan harapan. Dia mengeluarkan teleponnya dan mulai menjelajahi internet lagi. Dunia ini, meskipun mirip, tidak sama persis dengan dunia yang dikenalnya, dan yang lebih penting, Lu Ban ingin menemukan orang-orang yang dikenalnya yang dapat membantunya keluar dari kesulitannya. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Charlotte dan Bao Bao. Keduanya setara dengan sang kegelapan dalam hal kekuatan. Jika ini benar-benar ilusi yang diciptakan sang kegelapan, maka mereka pasti punya cara untuk menangkalnya. Terlebih lagi, avatar Bao Bao ada di Wastelen, dan sekarang karena ada masalah, tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Lu Ban mula-mula mencari nama-nama yang dikenalnya, tetapi nama-nama tersebut sangat umum, dan pencariannya menghasilkan puluhan ribu hasil tanpa relevansi yang jelas. Ia juga mencari film-film yang diketahuinya, tetapi tentu saja, film-film itu tidak tersedia di dunia ini.
Ketika ia mencari teater besar Jiangcheng, kebakaran memang terjadi, tetapi tidak ada korban jiwa, dan daerah itu sekarang berkembang sebagai taman seni dan budaya. Situs web seperti Ancient Overlord Video Network tidak ada di sini, hanya beberapa situs video biasa yang dikenalinya, dan akunnya hanyalah level 5. Ia bahkan mencari tahu tentang penguasa kuno yang dikenalnya, tetapi tidak ada hasil relevan yang ditemukan. Atau lebih tepatnya, mampu mengetik nama-nama itu saja sudah merupakan anomali. Dalam pemahaman Luban, nama-nama itu mengandung polusi yang signifikan, sekadar mengetahuinya saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Namun sekarang, nama-nama tersebut dapat diketik dengan mudah, bahkan menjadi nama untuk hewan peliharaan. Ini benar-benar alam ilusi, gumam Luban dalam hati. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dua gadis telah selesai mandi dan berganti piyama. Keduanya bergaya lucu, satu berwarna biru muda dengan desain kucing, yang lainnya berwarna merah muda pucat dengan pola kucing. Kelihatannya seperti piyama gadis. Redcliffe akan menginap di tempatku malam ini, jadi kamu tidak boleh menguping rahasia kecil kami, oke? Ucapnya sambil menyerahkan kunci rumahnya kepada Luban sambil mengambil kunci rumah Luban. Tentu saja, menginap di rumah Luban tidak mungkin dilakukan, jadi Luban kembali ke rumahnya sendiri. Berbaring di tempat tidur yang baru dirapikan, langit-langit yang familiar namun asing memenuhi penglihatan Luban. Untuk sesaat, ia tidak terbiasa tidak membutuhkan musik untuk menemani malamnya. Pada tengah malam, Luban menutup matanya dan mulai memainkan permainan menghitung detak jantung, mengikuti ingatan yang dimilikinya. Tetapi kali ini tidak ada perubahan, tidak ada perasaan sesak di dada atau tidak bisa bergerak. Setelah menghitung detak jantung, dia melihat ke bawah tempat tidur. Bagian bawah tempat tidur disegel. Luban bangkit, membuka lemari, dan melihat ruang kosong di dalamnya, beberapa pakaian, tidak ada boneka Blulu, dan tidak ada mata yang aneh. Dia pergi ke kamar mandi, menyalakan keran, dan melihat ke cermin. Luban di cermin adalah salinan persisnya, meniru gerakannya dengan sempurna. Dia bersiul, berusaha memanggil pemburu yang dapat melintasi wilayah asing. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada jawaban. Pada saat itu, Luban tiba-tiba mendapat ide. Meskipun ia tidak dapat melelehkan atau menumbuhkan rumput, itu adalah sifat bawaan dari hakikat. Jika ia menderita luka fatal, apakah kemampuan ini akan aktif secara otomatis? Bagaimanapun, ini adalah alam ilusi, hanya wilayah kesadaran, yang tidak mengubah apapun tentang keadaan Luban yang sebenarnya. Jadi, jika Luban melukai dirinya sendiri, dia bisa mencoba kembali ke dunia nyata. Dengan pikiran itu, Luban segera pergi ke dapur. Untungnya, ada pisau dapur, meskipun sudah lama tidak digunakan. Luban mengeluarkan pisaunya dan menilai ketajamannya, yang cukup lumayan. Dia menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak terampil menggunakan pisau. Sambil mengeluarkan telepon genggamnya, Luban mencari cara menggunakan pisau dapur untuk membunuh, dan menghafalnya. Dia mengambil pisau, melatih gerakan, siap melakukan pemotongan. Saat bila pedang hendak dijatuhkan, dia tiba-tiba merasa sudutnya tidak tepat. Luban menyesuaikannya dan hendak melanjutkan lagi. Pisau itu menekan kulitnya, Luban ingat bahwa dia belum menghapus riwayat penelusuran di ponselnya. Meskipun tidak yakin apakah ia akan mati karena luka itu, ia tetap harus memastikan bahwa ia tidak akan mati secara sosial. Setelah memeriksa teleponnya, dia juga membersihkan komputernya. Setelah bersiap, Luban menghunus pisaunya ke bawah. Namun saat dia mengangkat pisaunya, terdengar teriakan ketakutan dari belakangnya. Tidak. Luban terkejut, dan pisaunya hampir terjatuh. Sebelum dia sempat berbalik, dia dicengkeram di pergelangan tangan, dipeluk dari belakang sehingga dia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Bukankah kita seharusnya tidak menyakiti diri sendiri? Apa yang kau lakukan, Luban? Suara gadis di belakangnya membuat Luban ragu sejenak. Setidaknya sekarang, dia tidak dapat meneruskan usahanya. Dia perlahan-lahan meletakkan pisaunya. Di bawah sinar rembulan, dia melihat air mata kecemasan jatuh dari mata gadis itu, berkilau dengan cahaya dingin. Bab 899. Menggunakanmu untuk menguji pisauku. Luban tidak merasa bahwa semua yang dialaminya itu nyata. Dia sangat yakin bahwa gadis di depannya dan dunia ini semuanya palsu. Tak peduli betapa indahnya, tak peduli betapa nostalgianya, itu semua hanyalah mimpi palsu. Saya baik-baik saja. Luban menaruh pisaunya di talenan dan mengangkat tangannya pelan-pelan. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Meskipun mereka tinggal berseberangan, mereka tidak serumah. Kenapa dia muncul di sini tengah malam, padahal seharusnya dia sudah tidur? Mungkinkah di alam ilusi ini, dia telah melakukan perbuatan keji, dan tiap malam, dia akan menyelinap untuk melakukan perbuatan jahat tanpa diketahui orang dewasa? Aku selalu merasa tidak enak, jadi aku ingin datang dan melihat. Aku baru saja melihat Luban tadi. Dia menjelaskan. Oh, tampaknya aku memang seekor binatang, jangan khawatir. Saya hanya ingin makan sesuatu, jadi saya mencoba pisau itu. Luban meyakinkannya.
Tapi tidak ada apapun di kulkasmu. Dia bertahan. Ini sesuatu yang saya pelajari di rumah sakit, namanya latihan visualisasi. Karena banyak hal dibatasi di rumah sakit, kita hanya bisa menggunakan imajinasi untuk mensimulasikan berbagai hal. Seperti tadi, saya lapar, tapi tidak ada makanan di rumah, jadi saya membayangkan sedang memasak untuk menghilangkan rasa lapar. Luban menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Benar-benar. Gadis itu menatap Luban, matanya masih sedikit merah dan basah, memantulkan cahaya bulan. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Saya jelas tidak mau. Dia terhibur oleh Luban, sedikit kesal namun terhibur, dan dengan ringan meninju bahu Luban, lalu mengendus dan berkata, "Jika kamu lapar, aku akan membuatkanmu mie." Sudah terlambat untuk itu, bukan? Luban menolak dengan sopan. "Tidak apa-apa, aku juga lapar. Kamu bisa makan bersamaku," katanya dengan nada yang tidak dapat disangkal. "Baiklah kalau begitu." Luban menunggu sebentar, dan gadis itu mengambil 2 bungkus mie instan dari rumahnya, dengan cepat menyalakan api di dapur Luban. 2 panci mie instan segera disajikan di meja. Luban menggigitnya. Dia meletakkan sumpitnya dengan tenang. "Ada apa? Tidak enak?" Gadis itu bertanya dengan agak cemas. Luban menggigitnya lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia menyarankan pergi ke kafetaria universitas tepat saat dia tiba di rumah. Ini adalah pertama kalinya Luban melihat seseorang memasak mie instan yang sulit ditelan. Dia dapat digambarkan sebagai seorang jenius dalam keterampilan memasak terbalik. "Kalau begitu, mari kita makan selagi panas." Gadis itu mulai menyeruput mie-nya, dengan suara menyeruput yang keras, tidak memiliki keanggunan dan ketenangan yang khas dari kebanyakan gadis. Mungkin juga karena dia terlalu mengenal Luban. Melihatnya berjuang untuk menyeruput mie, Luban hanya bisa menelannya dengan air mata di matanya. Setiap orang punya masa depan dengan menyeruput mie. Dia membiarkan mangkuknya terendam dalam air, berencana untuk mencucinya besok, lalu berbalik dan melihat gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. "Kamu sebaiknya tidur lagi," Luban berkata, lalu menambahkan, "Aku berjanji padamu, aku tidak akan melakukan hal aneh. Saya tidak begitu percaya akan hal itu," katanya, tampak bertekad untuk menginap malam itu. "Aku harus menjagamu, kalau tidak aku tidak akan tidur dengan tenang." Tapi di sini cuma ada 1 tempat tidur." Luban memandangi piyama kucing berwarna merah jambu dan biru miliknya dan merasa khawatir akan keselamatannya sendiri. "Jadi, kita akan berbagi tempat tidur saja, bukankah kita selalu melakukan itu sebelumnya?" Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar. "Apakah dia masih seekor binatang buas? Apakah kamu berbicara tentang sekolah dasar?" Luban bertanya dengan ragu-ragu. "Taman kanak-kanak." Dia langsung membalas. "Ternyata aku bahkan kurang dari seekor binatang." Luban bergumam. Dia tidak mendengarnya dengan jelas dan bertanya, "Tidak apa-apa." Luban berpikir sejenak. Meskipun tempat ini adalah alam ilusi dan sepertinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bagaimanapun juga dia orang yang baik, jadi dia menunjuk ke sofa. "Aku akan tidur di sofa." "Tidak apa-apa." Dia tidak mempermasalahkannya, menutup pintu di kedua sisi, dan berbaring di tempat tidur Luban. Dia tidak menutup pintu kamar, jadi gadis yang berbaring di tempat tidur dapat melihat Luban di sofa. Luban juga bisa melihatnya. Tirai jendela tertutup, udara dingin AC berputar di bawah lampu indikator suhu, dan cahaya redup memperlihatkan pergelangan kakinya yang ramping dan jari-jari kakinya yang bulat. Menyadari tatapan Luban, jari-jari kakinya sedikit melengkung, malu-malu bersembunyi di balik selimut. "Apakah kamu sudah tidur?" Tiba-tiba gadis itu bertanya. Luban menjawab, "Apakah kamu masih berpikir bahwa semua yang ada sekarang adalah ilusi, kepalsuan?" Tanyanya, suaranya lebih lembut dari cahaya bulan. Sebelum Luban sempat menjawab, ia melanjutkan. "Selama setahun terakhir, kamu selalu menyangkal bahwa dunia ini nyata. Dalam pikiranmu, hanya dunia yang penuh bahaya dan petualangan, monster, dan kekuatan superlah yang nyata. Kudengar kau bilang, di dunia itu, aku dan daun merah mati dengan mengenaskan. Yang lain juga. Kau, selamanya sendirian di dunia itu, menghadapi kepergian semua orang. Tapi aku benar-benar di sini." Dia mengendus, tidak jelas apakah karena udara dingin dari AC atau hal lain. "Saya tumbuh di sini sejak kecil. Saya diam-diam menonton TV saat SD dan dimarahi orang tua. Saat SMP, saya dipaksa memotong rambut saya menjadi potongan mangkuk dan menangis lama sekali. Saya suka sekali sate goreng buatan nenek di gerbang sekolah, apalagi dengan saus pedas. Saya juga harus belajar keras agar bisa masuk Universitas Jiangcheng dan menjadi adik kelasmu. Apakah semua hal ini salah?" Luban tidak menjawab. "Kita semua adalah manusia nyata." Suaranya sedikit bergetar. "Kupikir para dokter sudah menyembuhkanmu, tapi ternyata kau masih jauh dari kami, memperlakukan kami seperti mimpi, seperti halusinasi, dan tak menghargai hidupmu sendiri. Tolong bangun, oke?"
Luban terdiam cukup lama. Dia menjawab, hanya mendengar suara isakannya. Mereka saling memandang dalam diam. Luban berbaring di sofa, serius memikirkan situasi saat ini. Pengalaman yang telah ia alami tentu saja bukan khayalan belaka. Dan dunia ini sekarang tampaknya memiliki logikanya sendiri. Setidaknya, jika dia mencoba menyakiti dirinya sendiri lagi, gadis ini pasti akan menghentikannya. Hal yang paling penting adalah, apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika Luban benar-benar menyerah dan memanjakan diri dalam dunia ini, apa yang akan hilang darinya? Tak perlu memikirkan penyelamatan dunia, tak perlu menghadapi bahaya domain asing, tak perlu berhadapan dengan makhluk-makhluk agung yang tak terlukiskan itu. Meskipun ia akan kehilangan gelar direktur dan kekuatan supernaturalnya, di dunia ini, orang-orang yang pernah ditemui Luban hidup bahagia. Mungkin pertukaran ini tidak terlalu buruk. Apa yang selalu diinginkan Luban hanyalah kehidupan seperti ini. Dan alam ilusi telah mewujudkannya dengan sempurna, bahkan menghidupkan kembali orang mati. Apalagi yang perlu dilawannya? Dia mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, dan melihat nama gadis itu tersemat di bagian atas. Xia Hupo. Luban memejamkan matanya, hanya suara AC yang terdengar di dalam ruangan. Bab 900. Lebih buruk dari binatang buas. Ketika dia bangun di pagi hari, Luban menemukan bahwa Ember masih berada di tengah mimpinya. Ia menyerupai anak kucing, meringkuk dalam selimut, kerah bajunya terbuka, dan kedua kakinya yang telanjang mengintip dari tempat tidur, seolah-olah ia bisa jatuh dengan satu putaran saja, namun ia tidur nyenyak, menjaga keseimbangannya yang sempurna. Luban menyalakan komputernya. Dia terus mencari selama beberapa waktu, tetapi tidak memperoleh hasil apapun. Kalau saja tempat ini benar-benar alam ilusi yang diciptakan sang kegelapan, atau sekadar ciptaan alam asing, maka tentu saja tidak akan ada kekurangan atau kesalahan. Berpikir demikian, Luban membuka sebuah dokumen. Dia ingin mencoba menuliskan apa yang pernah dialaminya sebelumnya untuk melihat apakah itu cocok. Beruntungnya, latar belakang Luban di dunia ini melibatkan ingatan yang luar biasa, tidak pernah melupakan apapun, sehingga ia mampu mencatat setiap detail pengalamannya. Kecepatan mengetiknya tidak dapat mengimbangi kecepatan ingatannya, dan dalam beberapa saat, Luban telah mengetik beberapa ribu karakter. Saat dia mengetik, dia merasakan ada gerakan di belakangnya. Saat berbalik, dia melihat Ember mengenakan piyama sedang memperhatikannya. Apa yang kamu tulis? Suara Ember lembut dan mengantuk, dia mendekat untuk melihat apa yang ditulis Luban. Itu cukup menarik. Dia berbicara dengan emosi campur aduk dan kemudian tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkannya tadi malam. Jangan terlalu serius menanggapi perkataanku tadi malam, aku hanya sedikit bingung. Pipi Ember memerah saat dia berbicara, lalu dia memalingkan wajahnya. Pokoknya, kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri tanpa izinku, aku tidak akan mengizinkannya, kamu harus hidup dengan baik. Luban menjawab. Ember melihat lagi teks yang diketik Luban. Ini sangat menarik, mengapa kamu tidak mencoba mempostingnya secara online? Tiba-tiba dia memberi usul, matanya yang cerah berbinar-binar. Bagi Anda, kenangan ini mungkin tak terlupakan, jadi mengapa tidak membagikannya dan menjadikannya kisah nyata? Gagasan Ember sederhana, jika Luban tidak dapat melupakan kejadian-kejadian itu, maka mengubahnya menjadi sebuah cerita mungkin akan membantunya menerima secara bertahap bahwa itu hanyalah imajinasi, dan ia dapat perlahan-lahan melepaskan diri dari delusi tersebut. Luban awalnya ingin menolak, tetapi kemudian dia memikirkannya. Seandainya tempat ini bukan alam ilusi atau semacam domain asing, pastilah ada yang dipilih oleh dewa, atau setidaknya, tatapan beberapa makhluk ilahi yang tertuju ke sini. Jika dia membocorkan rahasia para makhluk ilahi secara daring, siapa tahu, ada orang yang ikut campur mungkin akan datang mencarinya. Jadi, ia menemukan situs web novel, mendaftarkan akun penulis, dan mengunggah kata-kata tertulisnya. Ia membutuhkan judul untuk publikasinya, dan karena kurang inspirasi, ia langsung teringat novel yang pernah dibacanya. Karena dunia itu tidak ada di sini, ia menggunakan judul yang sama. Saya menciptakan mitos para dominator kuno. Setelah mengunggah, Luban melihat pintu apartemennya dan apartemen seberangnya terbuka. Ember berada di ruang tamunya, berbicara dengan Redleaf. Tidak, sungguh tidak. Kedengarannya seperti dia sedang menjelaskan sesuatu. Luban meraih kuncinya dan pergi ke pintu seberang. Apa yang sedang terjadi? Begitu dia bertanya, dia melihat Redleaf menggembungkan pipinya, menarik Ember ke belakangnya, melindunginya dari dia. Binatang buas. Dia berteriak pada Luban. Luban menatap Ember, lalu Redleaf. Kau pasti menyelundupkan Ember ke kamarmu tadi malam, kan, rencananya mau begini dan begitu, jangan pikir aku tidak tahu. Dia menuduh. Aku tidur di sofa tadi malam. Luban mengatakan kebenaran. Kalau begitu kau lebih buruk dari binatang buas. Redleaf terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Jadi, apakah masih lebih baik menjadi sedikit buas? Luban tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis-gadis muda saat ini.
Kedua gadis itu sedang berganti pakaian, dan Luban kembali ke kamarnya untuk memikirkan tujuannya saat ini. Tujuan yang paling ideal, tentu saja, adalah menemukan cara untuk meninggalkan alam ilusi ini, tetapi sekarang, tanpa kekuatan luar biasa apapun, ia hanya bisa mengandalkan mata dan tangannya sendiri. Dan dengan Ember di dekatnya, Luban jelas tidak bisa mencoba hal ekstrim apapun. Jadi, Luban memutuskan untuk mencari beberapa kesalahan. Karena menurut dokter yang persis seperti si kegelapan, Luban memiliki ingatan yang luar biasa. Semua cerita dari wilayah asing itu direkayasa olehnya, menggunakan materi dari orang-orang yang pernah dilihatnya di dunia nyata. Kalau begitu, orang-orang dari domain asing seharusnya punya rekan di dunia ini. Sekarang setelah dia bertemu Ember dan Redleaf, serta Feng Yu dan Qin Tiantian, bagaimana dengan Cui Sitter, Xia, dan Stone dan Bao Bao? Orang-orang ini akan muncul di TV sebagai selebriti atau tinggal di sekitar Luban. Dengan berinteraksi dengan mereka, Luban secara bertahap dapat melihat sekilas tempat mereka di dunia ini. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Dia memeriksa kontak teleponnya dan melihat-lihat foto teman-temannya di media sosial. Beberapa foto yang dikenalinya merupakan foto karyawan silen media miliknya. Yang lainnya adalah pejalan kaki yang pernah ditemuinya di domain asing. Akan tetapi, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Cui Sitter, Xia, atau Stone. Tok, tok, tok. Pintu diketuk, dan Luban membukanya dan melihat dua gadis muda yang cantik dan bersemangat berdiri di pintu. Redleaf masih tampak agak kesal, memandang Luban seolah-olah dia sampah. Dia tersenyum. Ayo belanja hari ini. Kami akan mengajakmu jalan-jalan, kata Ember. Meskipun Luban merasa bahwa tujuan mereka sebenarnya mungkin hanya untuk berbelanja, dia belum berjalan-jalan di kota Jiangcheng yang baru ini, jadi tampaknya ada baiknya untuk melihat beberapa pemandangan. Mereka naik kereta bawah tanah ke pusat kota Jiangcheng, yang sama ramainya seperti dalam ingatan Luban. Di bawah arahan Redleaf yang terampil, ketiganya memasuki sebuah toko pakaian. Kedua gadis itu sedang memilih pakaian, dan Luban berdiri di tempat. Dia melihat beberapa pria menemani pacar atau istri mereka di dekatnya, bertukar pandang dengan mereka, dan memperlihatkan senyum penuh pengertian. Hei, bagaimana dengan yang ini? Redleaf mengambil sebuah gaun dan mengangkatnya ke arah Ember, lalu berbalik bertanya pada Luban. Kelihatannya bagus. Luban berbicara jujur. Lebih tepat jika dikatakan bahwa Ember adalah gantungan baju yang bagus, dia terlihat bagus dalam pakaian apapun. Acuh tak acuh. Redleaf berkomentar tidak setuju, lalu mengambil gaun lain dan memegangnya di depan Ember. Dan yang ini, tampan. Suara Luban lebih keras, terdengar lebih energik. Menurutku yang pertama terlihat lebih bagus. Redleaf melirik gaun lain di tangannya. Lupakan saja, mari kita coba keduanya nanti. Ah, wanita. Luban sudah mengetahui maksud mereka. Dia berjalan beberapa langkah keluar, menatap layar besar di luar mal, di jalan. Layarnya tampak sedang menampilkan iklan yang mencolok. Luban meliriknya, hendak mengalihkan pandangannya, ketika ia melihat seorang gadis muncul di layar dengan ekspresi jenaka. Halo semuanya, Bao Bao hari ini juga penuh energi. Gadis idola yang memakai rok itu membuat ekspresi berkilauan, itu adalah Bao Bao. Bab 901. Idol. Karena Bao Bao, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, adalah inkarnasi dari dewa luar, sebuah eksistensi yang hampir setingkat dengan sang kegelapan, dia secara tak terduga juga hadir di alam ilusi. Nama, gambar, dan suara seorang penguasa kuno semuanya mencemari, apapun yang diucapkan harus diketahui, jadi jika Bao Bao muncul di alam ilusi, maka Bao Bao di dunia nyata kemungkinan besar juga akan menyadari masalah ini. Dia tidak menghukum citra palsu di sini, yang berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi pertahanan si kegelapan, atau dia tidak peduli. Luban juga telah mempertimbangkan kemungkinan terakhir. Meskipun Bao Bao tampaknya memiliki hubungan baik dengannya, dan sering membantu Luban, pada dasarnya ia hanya merasakan emosi manusiawi yang paling dalam melalui pengalaman Luban. Jika Luban hidup di dunia ini dan dapat memberikan Bao Bao emosi manusiawi tersebut, ia mungkin tidak akan mengambil risiko untuk mengganggu kegiatan si kegelapan. Luban teringat nama gadis idola di layar besar dan mencarinya dengan teleponnya. Cukup populer, sama seperti meteran pesonanya sendiri yang berada di angka 90. Saat menelusuri informasi terkait Bao Bao, Luban juga menemukan beberapa wajah yang dikenalnya, semuanya telah menjadi agen Bao Bao, bintang di industri hiburan, dan sebagainya. Menurut logika dunia ini, aku pernah melihat Bao Bao sebelumnya, jadi bayangannya muncul di alam bawah sadarku. Luban menganalisis dirinya sendiri secara mental. Dia mengingat dan mendapati bahwa dia memang punya kenangan melihat Bao Bao di televisi. Tentu saja, Luban juga bisa mengatakan itu karena dia melihat Bao Bao sekarang sehingga alam ilusi secara otomatis memunculkan ingatan yang sama untuknya, membuatnya berpikir bahwa dia hanyalah orang gila. Lagi pula,
Menurut para dokter, perawatan yang dijalani Luban akan membuatnya merangkai cerita dari kenangan yang tidak dapat dilupakannya dan kemudian menyegelnya dalam-dalam di otaknya, tidak pernah muncul dalam benaknya. Jadi, masuk akal jika dia tidak mengingat Bao-Bao sebagai gadis idola sebelumnya. Memori manusia tidak seperti komputer dengan folder-folder yang dikategorikan. Memori manusia lebih menyerupai jaring laba-laba, di mana kejadian-kejadian tidak dirinci secara mendetail dalam pikiran tetapi hanya menyimpan beberapa konsep inti dan kata kunci. Konsep yang secara inheren termasuk dalam tindakan sehari-hari, hampir tidak menghabiskan sumber daya memori. Hanya ketika hal-hal tertentu menyentuh konsep dan kata kunci ini, maka ingatan terbentuk kembali dari hal-hal ini, menjadi kenangan yang dapat dikenali oleh kesadaran. Inilah sebabnya ingatan orang tidak jelas, kadang-kadang mereka mencampur adukan berbagai peristiwa. Karena pada hakikat, proses ingatan manusia adalah proses rekreasi, seperti halnya menulis esai yang sama untuk pertama dan kedua kalinya, meskipun secara umum serupa, detailnya pun memiliki perbedaan. Menurut dokter, kemampuan Luban untuk memecah ingatan menjadi konsep dan kata kunci telah hilang, dan perawatan memaksanya untuk melakukannya, yang pada gilirannya, membuat ingatan tersebut semakin sulit untuk dibangkitkan. Wajah-wajah lain yang familiar muncul dalam pikiran Luban, seperti Cuisiter dan Xia, wajah mereka muncul satu persatu, dan Luban merasa mereka sangat familiar tetapi tidak dapat mengingat peran apa yang mereka mainkan di dunia nyata. Mungkin mereka seperti Bao-Bao, orang-orang yang sangat jauh darinya, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah ditemui dan berinteraksi dengan Luban. Identitas orang-orang di alam ilusi tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap persepsi Luban, jika tidak, Feng Yu bukan sekadar perawat yang lewat, dan Qin Tiantian hanyalah teman sekelas yang terlalu akrab yang jarang berinteraksi dengannya. Apa yang sedang kamu lihat? Suara Ember datang dari samping Luban, gadis mungil itu tengah mengintip, menatap ke arah pandangan Luban, ke layar besar, yang masih memutar iklan video seorang gadis idola muda dan cantik yang tengah bernyanyi dan menari. Jadi kamu suka hal seperti ini? Ember menyipitkan matanya, mengamati Luban seakan-akan dia adalah seekor kucing yang sedang mengincar mangsanya. Dia adalah inkarnasi dari dewa luar, bukan seseorang yang bisa kita singgung. Luban menjelaskan. Dia juga muncul dalam imajinasimu. Ember menggembungkan pipinya, wajahnya yang sudah agak tembam menjadi lebih bulat dan semakin menggemaskan. Ya, seperti itulah, dia sebenarnya bukan orang baik. Luban berkomentar. Kalau begitu, jangan pikirkan dia. Ember meraih Luban, membawanya kembali ke toko pakaian. Kita sudah beli baju, ayo kita beli teh susu gelombang. Dia membawa 2 kantong baju di tangannya, tidak membiarkan Luban membawanya, dan menuju ke toko teh susu di mall. Luban tidak mengerti kenapa gadis-gadis begitu menyukai teh susu. Menurutnya, air putih saja sudah cukup enak, dan soda bahkan lebih enak lagi. Tetapi karena Ember dan Redcliffe menyukainya, tidak banyak yang dapat dilakukannya. Luban menyeruput teh susu, dan merasakannya sangat manis. Kedua gadis itu masih berdiskusi tentang kemana mereka akan pergi berbelanja selanjutnya, sementara Luban berusaha mengingat Cuisiter dan Xia, dan juga memikirkan hal-hal lain, berharap dapat memperoleh kembali ingatannya. Di sampingnya, di sebuah toko yang menjual televisi, beberapa TV yang menghadap keluar sedang menyiarkan berita. Luban melirik mereka dengan santai. Jiangcheng akan segera menghadapi suhu tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan warga diimbau untuk mengambil tindakan perlindungan terhadap gelombang panas yang parah. Pabrik kendaraan listrik diresmikan kemarin di pinggiran Jiangcheng dan akan mulai berproduksi secara bertahap, mendorong perkembangan industri otomotif Jiangcheng. Teater besar Jiangcheng menarik banyak anak muda yang antusias dengan pertunjukan drama avant-garde terbarunya. Serangan kejam terjadi di Jiangcheng, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, dan polisi kini terlibat dalam penyelidikan. Melihat berita kasus pembunuhan itu membuat jantung Luban berdebar kencang. Karena kasus-kasus seperti itu biasanya tidak diliput dengan informasi langsung oleh saluran berita, sebagian karena fakta bahwa semuanya dapat dibatalkan selama penyelidikan, dan sebagian untuk mencegah kejahatan serupa. Banyak penonton yang tidak mengetahui cerita lengkapnya akan menuntut klarifikasi segera dari polisi begitu mereka melihat kasusnya, yang sebenarnya tidak masuk akal. Namun, Luban memperhatikan bahwa lokasi yang disebutkan cukup dekat dengan Universitas Jiangcheng. Dia ingat seharusnya ada distrik villa di dekat sini, dan jika dia tidak salah, di dunia nyata, Luban pernah bertemu dengan seorang pembunuh berantai yang menyamar sebagai agen real estate untuk melakukan banyak pembunuhan, dan meskipun dia terekam kamera pengintai, dia tidak dicurigai. Mungkinkah dunia ini juga memiliki pembunuh berantai yang serupa? Luban segera mencari informasi tentang kasus ini dengan ponselnya. Bagi Luban di dunia ini mungkin merupakan pertemuan pertamanya dengan kasus pembunuhan berantai ini, tetapi di dunia nyata, Luban telah memecahkannya. Menurut teori dokter, dia pasti pernah menyaksikan sesuatu yang serupa di sini, jadi dia bisa membayangkan kasus pembunuhan terjadi di dunia nyata. Tetapi Luban mendapati bahwa kasus ini pastilah yang pertama dalam serangkaian kasus,
atau setidaknya satu-satunya selama periode ini, karena dia pernah berada di rumah sakit jiwa tahun sebelumnya dan tidak mungkin mengetahuinya. Tentu saja, ada kemungkinan Lu Ban telah melihat alur cerita serupa dalam sebuah film, dan otaknya telah memprosesnya. Meski begitu, Lu Ban agak penasaran dan bertanya-tanya apakah kasus di sini sama dengan kasus di dunia nyata. Memikirkan hal ini, Lu Ban langsung menghubungi nomor darurat. Bab 902. Cui Tua. Departemen Kepolisian Kota Jiangcheng. Operator baru saja menutup panggilan darurat dan sebelum dia sempat beristirahat, telepon berdering lagi. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang, pusat gawat darurat sebenarnya sangat sibuk. Bukan hanya kasus pembunuhan serius saja yang menyebabkan panggilan darurat, faktanya, segala macam masalah sepele dapat menyebabkan telepon di pusat gawat darurat berbunyi terus-menerus. Berdebat dengan seseorang setelah benturan kecil di jalan, semakin kesal karena semangkuk mie yang rasanya tidak enak, pasangan yang bertengkar tentang siapa yang harus mengepel lantai, melaporkan penampakan alien. Ada berbagai macam alasan yang keterlaluan. Meskipun membuat alarm palsu dapat dihukum, dalam sebagian besar kasus, polisi umumnya tidak menindaklanjuti situasi ambigu seperti itu. Sambil mengangkat gagang telepon, operator bertanya dengan sopan kesulitan apa yang dihadapi si penelepon. Dia segera mendengar suara tenang si penelepon. Mengenai kasus pembunuhan di Universitas Jiangcheng, saya mungkin punya beberapa petunjuk. Mendengar suara ini, reaksi pertama operator adalah mengira itu lelucon biasa, tetapi etika profesional mendorongnya untuk terus bertanya. Petunjuk apa yang kamu punya? Saya perlu bicara langsung dengan polisi. Saat ini saya sedang di pusat kota, dekat alun-alun. Bisakah Anda memberitahu kantor polisi terdekat? Saya akan ke sana sebentar lagi. Suaranya sangat tenang dan metodis. Operator merasa ada yang tidak beres, tetapi karena penelepon mengatakan mereka akan pergi ke kantor polisi, tampaknya tidak ada bahaya. Dia kemudian memberitahu si penelepon lokasi kantor polisi terdekat dan juga menelepon untuk memberitahu kantor polisi terkait. Lu Ban menutup telepon dan memeriksa waktu. Tentu saja, dia bisa saja menceritakan semua kecurigaannya kepada operator melalui telepon, tetapi apakah operator akan mempercayainya adalah masalah lain. Lu Ban tidak tahu apakah operator akan mempercayainya, tetapi dia pasti tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, Lu Ban perlu berinteraksi dengan polisi, untuk memahami rincian tertentu dari kasus tersebut, untuk melihat apakah itu sesuai dengan ingatannya, dan kemudian memberikan informasi. Lagi pula, tujuan Lu Ban bukanlah untuk menemukan pelakunya tetapi untuk menguji perbedaan antara dunia nyata dan alam ilusi ini. Berpikir demikian, Lu Ban pun berdiri. Ada apa? Mau kemana? Amber menyeruput teh susunya sedikit demi sedikit, sambil menatap Lu Ban yang berdiri. Aku ingat sesuatu dan aku akan memeriksanya. Kalian lanjutkan berbelanja, nanti kabari aku mau makan siang di mana. Lu Ban memikirkannya tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu Amber secara langsung tentang masalah ini. Karena kemungkinan besar dia pasti khawatir pada Lu Ban dan ingin menemaninya. Meskipun ini adalah alam ilusi, Lu Ban tetap tidak ingin mengganggu kehidupan damai Amber dan daun merah. Bisakah kamu mengurusnya sendiri? Amber menatap Lu Ban dengan sedikit gentar. Apa yang akan kamu lakukan? Redcliffe menatap Lu Ban dengan waspada. Meskipun nadanya tidak terlalu ramah, ia tampak enggan membiarkan Lu Ban pergi sendirian. Tidak apa-apa, aku hanya akan pergi ke kantor polisi. Lu Ban tidak punya pilihan selain mengatakan kebenaran, sambil menunjuk ke toko TV. Kamu tidak lihat berita tadi? Ada insiden di Universitas Jiangcheng. Aku rasa aku bisa memberikan beberapa petunjuk, jadi aku berencana untuk bicara dengan rekan-rekan polisi. Dia juga menunjuk kepalanya. Amber tampak sedikit cemas. Kami akan pergi bersamamu. Redcliffe berbicara mewakili teman baiknya. Kamu tidak pergi berbelanja. Lu Ban melihat tas mereka. Tidak masalah, kita bisa berbelanja kapan saja, liburan musim panas masih panjang. Redcliffe berdiri dan bahkan menarik Amber. Lu Ban hanya bisa membawa kedua gadis itu ke kantor polisi terdekat. Kantor polisi di pusat kota sangat sibuk, dengan begitu banyak orang di sekitar, insiden gesekan sering terjadi, belum lagi perkelahian yang terjadi hanya karena minum-minum, kadang-kadang, hanya melirik pacar seseorang dapat memicu perkelahian. Melihat Lu Ban bersama dua gadis, petugas di bagian penerimaan tamu tanpa sadar berpikir Lu Ban pasti telah melakukan suatu kejahatan dan menatapnya dengan tegas. Halo, saya datang untuk memberikan petunjuk. Lu Ban memberi salam dan berkata, memberikan petunjuk. Petugas itu agak bingung, belum ada kasus yang terjadi di wilayah hukum mereka. Pada saat itu, seorang polisi keluar dari kantor. Apakah kamu Lu Ban? Petugas itu bertanya. Petugas itu mengamati Lu Ban dan kemudian melirik kedua siswa sekolah menengah di belakangnya. Kemarilah, kedua temanmu bisa menunggu di ruang tamu. Dia memerintahkan petugas lain untuk membawa Amber dan Redcliffe ke ruangan ber-AC di samping sementara dia sendiri yang membawa Lu Ban ke kantor.
Tunggu sebentar di sini, rekan yang bertanggung jawab di area ini akan segera datang. Setelah menutup pintu, kata petugas itu. Apakah ini kasus pembunuhan berantai? Lu Ban tiba-tiba angkat bicara. Petugas itu terkejut dan menatap Lu Ban. Saya tidak tahu detail spesifiknya, Anda akan mengetahuinya saat dia tiba. Dia meminta Lu Ban untuk duduk dan menuangkan segelas air untuknya, lalu pergi ke belakang komputer dan mulai mengirim beberapa pesan di teleponnya, sesekali melirik Lu Ban. Lu Ban meneguk air dan setelah 10 menit, terdengar ketukan di pintu. Pintu kantor terbuka dan dua petugas polisi berseragam masuk, diikuti oleh seorang pria berpakaian preman. Begitu Lu Ban melihat kedua petugas itu, dia merasakan sensasi aneh. Keduanya adalah He Yu dan Chen Dansen, petugas masyarakat setempat di lingkungan Lu Ban di dunia nyata. Dan lelaki berpakaian preman itu memberi Lu Ban momen yang terasa seperti takdir. Itu Cui Sitter. Cui Sitter memperhatikan sesuatu yang halus dalam ekspresi Lu Ban dan bertanya. Senang melihatmu, kata Lu Ban. Apakah kita saling kenal? Cui Sitter tampak bingung, mengeluarkan buku catatan dan pena tanda tangan. Sulit untuk dikatakan. Tanggapan Lu Ban membuat ketiga petugas itu waspada. Beritahu kami petunjuk apa yang kamu punya. Chen Dansen tidak memiliki sikap tidak dapat diandalkan seperti yang biasa terlihat di dunia nyata dan tampil sangat serius dan fokus. Apakah kasus ini terjadi di distrik Villa? Lu Ban bertanya. Mendengar pertanyaannya, ketiga petugas itu saling bertukar pandang. Apakah kamu melihatnya dalam video pendek? Rincian kasus tersebut belum dipublikasikan, jadi kecuali dia adalah saksi mata atau pelapor kejahatan, Lu Ban seharusnya tidak tahu bahwa insiden tersebut terjadi di distrik Villa. Tentu saja, banyak penonton yang merekam video kejadian tersebut dan mengunggahnya ke platform video pendek untuk menarik perhatian, sehingga menyulitkan polisi. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa Lu Ban pasti mengetahui tentang distrik Villa tersebut dari sebuah video pendek. Kasus ini pasti pembunuhan berantai, dan kamera pengawas tidak mendeteksi adanya penjahat yang mencurigakan. Alih-alih menjawab, Lu Ban terus bertanya. Tangan Cui Sitter yang memegang pena berhenti, dan dia menutup buku catatannya, menatap Lu Ban dalam-dalam. Siapa kamu sebenarnya? Menanggapi pertanyaan itu, Lu Ban juga tidak memberikan jawaban langsung dan malah kembali menatap Cui Sitter. Petugas, bolehkah saya tahu nama Anda? Nama saya, nama belakang saya Cui, panggil saja saya Cui Tua. Cui Sitter berkata sambil merasa bingung. Baiklah, Cui Tua, apakah kamu yakin kita pernah bertemu sebelumnya? Kata Lu Ban. Cui Sitter bingung. Di dunia nyata, kita pernah bertemu. Kata Lu Ban. Bab 903. Pemahaman versi terkemuka. Mendengar kata-kata Lu Ban, Cui Sitter benar-benar bingung. Dunia nyata, ekspresi samar macam apa itu? Bukankah tempat ini kenyataan? Pria itu tampak seperti warga biasa yang menarik, jadi bagaimana dia bisa mengetahui petunjuk yang hanya diketahui oleh polisi? Dia tampak cukup normal, dia tidak tampak mabuk atau terkena narkoba. Ditambah lagi, setelah menerima panggilan ke tempat kejadian, pria ini memilih datang ke kantor polisi untuk menyampaikan petunjuk alih-alih sekadar menjelaskan melalui telepon karena dia ingin bertemu langsung. Dengan menggabungkan semua informasi ini, Cui Sitter dengan cepat menggambarkan profil pria di hadapannya dalam pikirannya. Seseorang yang cukup logis, penuh inisiatif, yang telah mengalami kejadian-kejadian besar dan dapat menanganinya dengan mudah, namun di balik kedok rasional ini, kata-katanya mengandung beberapa bagian yang tidak dapat dipahami, seperti seorang individu yang sangat cerdas dan waras namun tetap percaya pada beberapa kejadian yang luar biasa aneh, dan melengkapi logikanya sendiri. Cui Sitter pernah membaca beberapa kasus sebelumnya di mana, di luar negeri, sejumlah pembunuh psikopat ekstrim menunjukkan ciri-ciri serupa, mereka mungkin adalah profesional seperti pengacara atau dokter tetapi memendam hasrat gelap dan jahat, melakukan kejahatan dengan taktik cerdik dan bahkan memprovokasi polisi. Kini, Lu Ban datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia mempunyai informasi yang hanya polisi atau penjahat yang mengetahuinya dan bahkan mengejek Cui Sitter, berbicara omong kosong. Orang ini menyusahkan. Tatapan mata Cui Sitter tajam, dan setelah terdiam sejenak, menyadari kedua rekannya tengah memandangnya, dia pun berbicara. Kita mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Kamu mungkin pernah melihatku di TV, tapi aku yakin aku tidak mengenalmu. Cui Sitter pernah tampil di televisi karena memecahkan kasus besar dan memiliki banyak penggemar wanita saat ia masih muda. Kamu pernah tampil di TV? Lu Ban bertanya balik, dan dengan petunjuk ini, dia dengan cepat teringat pernah melihat wajah Cui Sitter muda di televisi. Saat itu, dia agak pemalu, tidak seperti penampilannya yang tidak terawat dan berjanggut seperti sekarang. Kenangan ini perlahan-lahan menjadi lebih jelas, seolah-olah ditarik keluar dari kotak. Lu Ban menganggap semua itu sangat menakjubkan, namun di saat yang sama, ia berspekulasi bahwa mungkin saat ia bertemu Cui Sitter, kenangan itu telah tertanam atau tercipta dalam pikirannya. Itu hanya kesalahan masa muda. Cui Sitter memandang pemuda itu dengan aneh. Oh, bukan apa-apa.
Kita cukup akrab sebelumnya. Awalnya aku tak bisa menemukan tempatmu di dunia ini. Aku tak menyangka akan semudah ini menemukanmu. Luban tidak bertanya lebih jauh, dan langsung berkata begini. Apakah kamu mengerti apa yang kamu bicarakan? Cui Siter mengerutkan kening. Tentu saja, di dunia nyata, kau bukan dari dunia nyata. Kau tinggal di dunia bernama ibu kota terbengkalai, di mana kau adalah seorang detektif, sama sepertiku, seorang pilihan dewa. Kemudian, kami bertemu saat menjalankan misi di negeri malam dan akan menghadiri pernikahan. Luban berbicara dengan sungguh-sungguh, dan saat ia melanjutkan ceritanya, ekspresi ketiga petugas polisi itu semakin aneh. Mengesampingkan Cui Siter untuk saat ini, Heyu dan Chen Dansen berkedut di sudut mulut mereka, berusaha keras menahan tawa. Saat Luban terdiam, Cui Siter memperhatikan ekspresi rekan-rekannya dan berdeham. Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak ada, hanya saja, Cui tua, kami sudah mendapat pelatihan profesional. Heyu tidak dapat menahan tawa. Lagi pula, Cui Siter yang digambarkan Luban punya beberapa kesamaan dengan Cui tua yang mereka kenal, namun dia berbeda, dan kisah-kisah yang sangat tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, membuat mereka benar-benar bingung. Kelompok mereka berada di Departemen Investigasi Kriminal dan telah melihat segala macam penjahat kejam, tetapi mereka belum pernah bertemu seseorang seperti Luban yang terlihat begitu serius namun mengucapkan omong kosong yang aneh. Keluar dari sini. Cui Siter menyuruh kedua orang itu membuat catatan tertulis di samping sambil dia melihat ke arah Luban. Apakah yang baru saja kamu katakan berasal dari isi sebuah novel? Tidak, ini nyata, melainkan tempat ini adalah alam ilusi. Luban tidak kenal lelah. Jadi, apakah Anda akan memberitahu saya selanjutnya bahwa Agustus adalah periode puncak kekambuhan dan Anda telah memasuki siklus tersebut? Cui Siter bertanya. Meskipun Agustus memang merupakan periode insiden tinggi untuk kekambuhan, kita belum memasuki siklus tersebut. Luban menjawab dengan sungguh-sungguh. Semua ini ilusi, bahkan kau pun palsu. Cui Siter yang asli telah mengorbankan dirinya, menyegel penguasa kuno di bawah Gunung Jiangcheng. Aku menceritakan semua ini hanya untuk melihat reaksi seperti apa yang akan ditimbulkan ilusi palsu setelah mengetahui fakta-fakta ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Cui Siter mengerutkan alisnya. Tidak apa-apa, mari kita lihat kasusnya dulu. Luban tahu betul, sebagaimana dia tidak mengakui bahwa ini adalah dunia nyata, Cui Siter di dunia ini pasti tidak akan menganggap dunia Luban sebagai dunia nyata. Pengetahuan seseorang bermula dari pengalamannya, bagi Cui tua di dunia ini, ingatan masa lalunya benar-benar nyata. Tidak peduli apakah tempat ini adalah alam ilusi virtual atau semacam domain asing yang hampir benar, Cui Siter ini adalah orang yang ia anggap sebagai Cui tua. Pertama, kasus ini seharusnya merupakan pembunuhan berantai. Polisi telah mengambil rekaman pengawasan dari TKP tetapi belum menemukan individu yang mencurigakan, dan metode pembunuhannya sangat unik, mirip dengan beberapa kasus sebelumnya, hanya saja dengan interval yang lebih panjang. Luban tidak memikirkannya dan melanjutkan. Kedua, saya perkirakan kasus ini juga merupakan kasus mutilasi. Korban kemungkinan besar datang ke sini untuk melihat rumah atau seseorang yang mungkin menyewa tempat untuk jangka pendek. Kalian bisa menyelidiki apakah pernah ada kasus serupa di daerah ini sebelumnya. Mendengar kata-kata Luban, Heyu dan Chen Dansen bertukar pandang dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengirim pesan kepada rekan-rekan mereka di stasiun untuk konfirmasi. Mereka hanya mempunyai informasi mengenai kasus-kasus terkini, sedangkan untuk kejadian-kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu di tempat ini, mereka belum melakukan penyelidikan. Lagi pula, banyak kasus pembunuhan telah terjadi, dan bukan hal yang aneh jika kasus-kasus muncul berselang beberapa tahun di tempat yang sama. Dengan keterlibatan orang yang berbeda, sulit untuk menghubungkannya. Tak lama kemudian, Heyu menerima sebuah pesan. Ia menunjukkannya kepada Cui Siter, dan tatapan Cui Siter pun beralih sebelum ia mengalihkan pandangannya dari layar ponsel ke arah Luban. Atas dasar apa kau mengatakan semua ini? Apakah kau menyaksikannya sendiri, atau kau mendengarnya dari orang lain? Sepertinya aku tidak salah. Luban berbicara secara alami. Karena di dunia nyata, aku pernah melihat penjahatnya. Jadi maksudmu kau sudah memasuki siklus itu? Cui Siter merasa seperti Luban sedang mempermainkannya. Ini bukan siklusnya, ini dunia nyata. Luban mengulanginya. Semua yang ada di sini adalah alam ilusi, hanya mimpi yang diciptakan oleh sang kegelapan untuk menjebakku di sini demi suatu tujuan, tetapi alam ilusi didasarkan pada dunia nyata. Pembunuhan berantai ini juga terjadi di dunia nyata, dan aku terlibat dalam penyelidikannya saat itu, jadi aku tahu detailnya. Mendengarkan kata-kata Luban, Cui Siter merasakan nyeri berdenyut di pelipisnya. Kemudian, dia melihat materi yang telah disampaikan Chen Dansen, dan tiba-tiba merasa lebih jelas, lalu dia bertanya. Apakah kamu baru saja keluar dari rumah sakit jiwa? Itu benar. Luban mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Bab 904. Aku bukan pembunuhnya.
Cui Siter tidak menyangka Luban akan mengakuinya dengan begitu murah hati. Dia melirik informasi yang telah disesuaikan oleh Chen Dansen. Luban mengalami masalah mental akibat kematian orang tuanya dan telah memulihkan diri di Pusat Kesehatan Mental Jiangcheng selama setahun, dan baru-baru ini dipulangkan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa semua pasien gangguan jiwa berpotensi menjadi penjahat, masalah dapat dengan mudah timbul dalam interaksi dengan kelompok khusus ini. Itulah sebabnya polisi memiliki informasi tentang Luban untuk keadaan darurat seperti itu. Apakah kau pikir aku ini pasien gangguan jiwa dan semua yang kukatakan tadi hanyalah khayalanku saja? Luban bertanya. Cui Siter melirik catatan perawatan Luban, yang memang memiliki label gangguan delusi berat. Kalau saja Luban tidak menyebutkan rincian yang hanya polisi yang tahu, Cui Siter pasti sudah curiga kalau Luban mendatangi mereka dalam keadaan delusi, mencari hiburan. Bos, saya punya ide. Dari samping, He Yu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, teruskan. Cui Siter memberi isyarat agar dia berbicara. Saya pernah mendengar beberapa orang memiliki ingatan yang begitu baik sehingga mereka mengingat segalanya, bahkan hal-hal yang tidak mereka perhatikan. Ingatan ini diproses secara otomatis di otak mereka, membentuk beberapa deduksi. He Yu melirik Luban dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Terkadang, mereka dapat membuat kesimpulan yang sangat masuk akal dan bahkan memprediksi masa depan melalui berbagai ingatan yang bahkan tidak mereka sadari. Mungkin saudara Luban ini punya kemampuan yang sama. Perkataannya hampir meyakinkan Luban sendiri. Menyingkir. Cui Siter menyuruh He Yu untuk duduk dan tidak berbicara omong kosong. Saya bukan pembunuhnya. Luban tiba-tiba melontarkan pernyataan lain. Orang normal tidak akan mengatakannya seperti itu. Chen Dansen menggaruk kepalanya. Karena pada saat kejadian sebelumnya, saya baru berusia sekitar 10 tahun, dan saya belum memenuhi syarat untuk melakukan kejahatan. Luban menjelaskan, meskipun ia tidak lagi memiliki penglihatan sejati, ia masih memiliki kemampuan membaca orang dan ekspresi. Dari reaksi Cui Siter sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa kasus-kasus di dunia ini sesuai dengan apa yang ia ketahui. Itu wajar karena di alam ilusi, semuanya dibangun berdasarkan kognisi Luban. Cui Siter adalah seorang detektif, jadi baginya, di sini ia adalah seorang polisi. Adapun He Yu dan Chen Dansen, profesi mereka juga sama dengan di dunia nyata. Banyak wajah yang dikenal Luban berasal dari domain asing, dan jika mereka ingin tinggal di kota sungguhan, perubahan tidak dapat dihindari. Tetapi beberapa hal tidak berubah. Misalnya, Gunung Jiangcheng memang masih dekat dengan kota Jiangcheng. Luban tidak akan memperdulikan detail-detail ini meskipun ada perubahan, karena dunia nyata dan alam ilusi tidak perlu berbeda dalam hal tersebut. Tentu saja, jika Luban memutuskan untuk mendaki Gunung Jiangcheng, ia mungkin hanya akan menemukan reruntuhan kuil dan desa-desa terbengkalai di sana. Gua tempat jenazah Fang Geng dan Cui Siter disegel pasti tak akan terlihat. Begitu pula dengan kasus pembunuhan itu, meskipun ada beberapa unsur yang mengerikan, kasus itu tidak banyak berhubungan dengan Luban. Seandainya dia tidak pergi berbelanja, tidak menonton berita di TV, atau tidak memutuskan untuk terlibat, semua ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, rincian kasus pembunuhan itu persis seperti yang dikenali Luban dari dunia nyata juga merupakan hal yang normal. Mendengar kata-kata Luban, Cui Siter memeriksa berkas itu lagi. Di area villa itu, sekitar 10 tahun yang lalu, memang terjadi kasus pembunuhan dengan kekerasan. Seorang mahasiswa yang tinggal di villa itu menjadi korban. Kasus tersebut ditutup sebagai perampokan pembunuhan karena properti villa tersebut juga telah dirampok. Kalau tidak salah, salah satu pelaku kasus 10 tahun lalu sudah ditemukan, tapi dia sudah mati. Satu lagi masih buron, dan dialah pembunuh berantai dalam kasus ini. Luban menambahkan, Cui Siter merasakan kegilaan merayap masuk, bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan teori He Yu. Luban bisa menyimpulkan beberapa aspek kasus ini, tetapi mengetahui semua detail insiden 10 tahun lalu, termasuk kasus perampok bank yang terlibat kemudian, sungguh keterlaluan. Ini adalah sedikit informasi yang tidak diketahui Cui Siter sendiri dan baru dipahami setelah meninjau berkas tersebut. Seperti yang dikatakan Luban, jika Luban bukan anak kecil 10 tahun yang lalu, Cui Siter pasti akan curiga bahwa Luban adalah pelakunya, datang untuk mengejek polisi dan menyesatkan mereka. Jika kami percaya padamu, percaya pada petunjuk yang kau berikan, apa yang akan kau berikan kepada kami? Cui Siter bertanya setelah terdiam lama. Kasus pembunuhan berantai ini, pelakunya pasti telah melakukan kejahatan lain, hanya saja jasadnya belum ditemukan. Luban memulai tanpa berhenti, dia melanjutkan. Adapun mengapa dia tidak tertangkap kamera pengawas, itu karena dia memiliki identitas yang sangat masuk akal yang memungkinkannya untuk masuk dan meninggalkan tempat kejadian perkara, yaitu, seorang agen properti. Mendengar kata-kata Luban, ketiga polisi itu saling bertukar pandang. Korban berencana menyewa tempat untuk acara kumpul-kumpul. Kami sudah menyelidiki agennya, dan sepertinya tidak ada masalah. Chen Dansen mengatakan,
Karena memang aneh korban muncul di sana, mereka telah menanyai agen yang menunjukkan properti tersebut tetapi tidak menemukan kecurigaan. Tentu saja, agen properti itu biasanya sering mengunjungi daerah itu, pengawasan telah menangkapnya beberapa kali, dan polisi tidak memberikan perhatian khusus pada detail itu. Apakah kamu yakin agen properti yang kamu temukan itu asli? Lu Ban bertanya. Cui Sitter mengingat penyelidikan terhadap agen tersebut, yang melibatkan kontak dengan agensi dan agen tersebut melalui telepon. Seluruh proses berjalan lancar. Tetapi sekarang, jika dipikir-pikir kembali, tampaknya mereka belum mengonfirmasi identitas agen properti tersebut sebagai orang yang sebenarnya. Tanpa mengubah ekspresinya, Cui Sitter diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada rekannya. Apa lagi yang kamu tahu? Sambil menunggu jawaban, Cui Sitter bertanya lagi. Kurasa kalau kau selidiki sekarang, kau mungkin akan menemukan bahwa agen itu sudah melarikan diri. Ngomong-ngomong, bukankah kematian salah satu korban 10 tahun lalu itu sangat mengerikan? Lu Ban berbicara dengan tenang, lagi pula, bahkan di dunia nyata, si pembunuh belum tertangkap dan telah melarikan diri terlebih dahulu. Tidak akan seperti itu jika mereka tidak menyerang Lu Ban nanti, dan mereka mungkin tidak akan pernah menangkapnya. Terlebih lagi, kondisi kaki tangan yang mati itu juga patut diperhatikan karena menyerupai seseorang yang telah mati setelah dikorosi oleh dewa jahat, membuatnya sulit untuk tidak memikirkan campur tangan dari beberapa makhluk agung yang tidak terlukiskan. Ini juga menjadi alasan mengapa Lu Ban sekarang percaya bahwa kasus ini mungkin melibatkan beberapa dasar alam ilusi. Memang, dia mencakar lehernya sendiri dan bunuh diri. Dia sudah meninggal beberapa hari saat ditemukan. Cui Sitter mengajukan diri. Pada saat itu, teleponnya berdering. Cui Sitter menjawab, menggumamkan beberapa kata terima kasih, dan raut wajahnya tiba-tiba membeku sesaat. Setelah menutup telepon, dia menatap Lu Ban dengan saksama. Agen properti itu memang telah hilang. Bab 905. Kau salah. Setelah mengatur orang-orang untuk berjaga di stasiun kereta, terminal bus, dan bandara, Cui Sitter menatap Lu Ban. Pria muda ini masih duduk di kursi, menyeruput tehnya seperti orang tua, dan bahkan meniupnya. Sudah dingin, tidak perlu didinginkan. Cui Sitter tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Kecuali petugas jaga, hanya Cui Sitter dan Lu Ban yang tersisa di kantor. Setelah berpikir sejenak, Cui Sitter memanggil Lu Ban. Dia membawa Lu Ban ke ambang jendela di ujung koridor, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyelipkan satu di antara bibirnya, lalu menawarkan bungkus itu kepada Lu Ban. Saya tidak merokok. Lu Ban menolak tawaran baik Cui Sitter. Itu bagus. Cui Sitter menghadap keluar, menyalakan rokok di mulutnya dengan korek api, menghisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya keluar jendela. Hal-hal yang baru saja kamu katakan, tentang dunia nyata, petualangan di domain asing, itu cukup menarik, bisa dijadikan film. Katanya dengan santai. Di dunia nyata, mereka telah dibuat menjadi film. Lu Ban mengatakan kebenaran. Cui Sitter tersenyum, berasumsi Lu Ban tidak dapat membedakan kenyataan dari fantasi. Kamu punya bakat, bahkan mungkin bisa menjadi polisi suatu hari nanti. Dia menambahkan. Tapi tetap saja, kamu harus kembali ke kenyataan. Saya sedang mencoba. Lu Ban menjawab. Apakah kau pikir semua yang ada di sini palsu, bahwa kedua temanmu juga palsu? Cui Sitter melirik pintu ruang penerima tamu yang tertutup rapat di ujung koridor. Lu Ban berhenti sejenak sebelum menjawab. Di dunia nyata, mereka telah lama meninggal dan disaksikan oleh yang terpilih oleh dewa, melengkapi lingkaran takdir mereka yang tertutup. Mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika kamu mengatakan hal itu kepada mereka, kamu pasti akan membuat gadis-gadis itu sedih. Cui Sitter tertawa. Ia mengetupkan abu ke asbak di atas tempat sampah di sampingnya, lalu melanjutkan. Saya tidak mengerti dokter, atau penyakit mental. Saya pernah menangani kasus di mana tersangka juga mengalami gangguan mental. Dia selalu berpikir orang lain ingin mencelakainya, delusi penganiayaan. Ya, semacam itu, dan untuk mencegah orang lain menyakitinya, dia menyerang lebih dulu, membunuh keluarganya sendiri. Adegan itu cukup mengerikan. Seorang remaja, seluruh hidupnya hancur total. Dia melirik ekspresi Lu Ban, lalu melanjutkan bicaranya. Aku belum pernah mengalami hal sepertimu, dan aku tidak tahu seberapa nyata, dunia nyata, itu bagimu, tapi kalau aku jadi kamu, mungkin aku akan memilih kehidupan yang kumiliki sekarang daripada petualangan yang berbahaya. Mendengarkan ceritamu tadi, aku terdengar hebat, mampu dengan berani membantu orang lain dan mengorbankan diriku untuk menyelamatkan dunia, tapi kenyataannya, aku tidak sehebat itu. Aku hanya orang biasa yang kebetulan lulus ujian akademi kepolisian, bekerja rutin setelah lulus, memecahkan beberapa kasus, dan berakhir seperti ini. Cui Sitter menghisap rokoknya dalam-dalam, membiarkan asapnya memenuhi paru-parunya sebelum ia mengembuskan asap panjang. Sejujurnya, jika aku berada di posisimu, aku pasti tidak akan memilih untuk mengorbankan diriku sendiri, aku sangat takut mati. Agak memalukan untuk mengatakan ini,
tetapi aku mungkin tidak akan menyerah hidup demi orang yang tidak kukenal. Lu Ban menatap Cui Sitter. Dia memang sedikit berbeda dari Cui Sitter yang asli. Mungkin jika Cui Sitter yang asli hidup di lingkungan perkotaan modern, seperti inilah kehidupan yang akan dijalaninya. Melakukan pekerjaannya, menjalani kehidupan yang kecil, menegakkan keadilan, tetapi tidak mengorbankan segalanya untuk orang lain, tampak agak tidak dapat diandalkan, tetapi sebenarnya dapat dipercaya. Kalau saja dia tidak dipilih oleh Silent Lance, dia hanya akan menjadi warga biasa. Faktanya, semua yang dipilih oleh dewa, sebelum petualangan mereka di wilayah asing, juga orang biasa. Aku harap kamu juga sedikit lebih pengecut, kata Lu Ban. Haha, kau tidak boleh bersikap pengecut di saat genting. Lagi pula, aku masih harus melindungi warga. Cui Sitter menghabiskan sisa rokoknya, mematikannya di asbak, lalu menepuk bahu Lu Ban dengan tangannya yang lain. Nanti kamu pergi sama rekan kita untuk menggambar sketsa agen real estate itu, lalu tinggalkan catatan dan informasi kontak. Aku juga akan kasih kamu WeChat dan nomor teleponku, katanya. Segera hubungi aku kalau ada yang ingat. Tidak masalah. Lu Ban sebenarnya masih berharap Cui Sitter mungkin akan muncul dengan gaya rambut tertentu. Rasanya agak absurd kalau dipikir-pikir. Aku malah merasa ingin mempercayai apa yang kau katakan. Mungkinkah kewarasanku juga sedang kacau? Cui Sitter berkata dengan sedikit nada mengejek diri sendiri. Kau hanya percaya pada fakta, kata Lu Ban serius. Ia melirik Cui Sitter, berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Bukanlah kekuatan yang membuat seseorang hebat, tapi kehebatan yang memberi seseorang kekuatan. Apakah itu kalimat dari buku atau semacamnya? Cui Sitter tidak begitu mengerti. Lupakan saja, lebih baik kau pergi. Teman-temanmu mungkin sudah tidak sabar. Tidak sopan membuat wanita menunggu. Setelah hampir 1 jam keributan, Lu Ban akhirnya berhasil pergi. Dia mendorong pintu ruang tamu dan melihat Radcliffe setengah tertidur di sofa, sementara Amber dengan patuh menonton video di ponselnya. Melihat pintu terbuka, Amber segera menyimpan teleponnya dan melompat ke sisi Lu Ban. Kenapa kau butuh waktu lama sekali? Dia mengeluh sedikit, tetapi wajahnya masih menunjukkan kelegaan. Saya terlalu asyik melakukan perbuatan baik. Lu Ban menjawab. Perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan? Amber telah mendengar sepotong cerita dari seorang polisi yang datang untuk menuangkan air kepada mereka tetapi tidak tahu persis apa yang telah dilakukan Lu Ban. Melaporkan seorang pembunuh. Lu Ban menjawab. Seorang pembunuh. Mata Amber melebar, bingung apakah Lu Ban bercanda atau sebenarnya telah mengetahui suatu informasi tentang suatu kasus. Apakah itu seseorang yang kamu temui di rumah sakit? Semua orang di rumah sakit adalah orang baik. Lu Ban membantah, sambil melirik Radcliffe dan menepuk bahunya pelan. Bangun-bangun. Radcliffe terbangun, matanya kabur sesaat sebelum terfokus pada wajah Lu Ban. Yah, kalau kau bersikeras begitu, bukan berarti itu mustahil. Gumamnya. Lu Ban memiliki tanda tanya di atas kepalanya. Amber juga memiliki tanda tanya di atas kepalanya. Hanya Radcliffe yang perlahan mulai menyadari keadaan sekelilingnya, menatap Lu Ban sementara pipinya tampak memerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia buru-buru mundur, tetapi sofa tidak memungkinkannya mundur, dan kepalanya terbentur dinding, menimbulkan suara yang jelas. Apa yang kamu impikan? Lu Ban bingung, mengira keanehan sebenarnya ada pada daun merah. Ia berdiri, memperhatikan daun merah yang dengan agak panik merapikan pakaiannya, menghindari pertanyaan itu. Tidak apa-apa, bisakah kita pergi sekarang? Radcliffe melirik Amber dengan ekspresi bersalah lalu berdiri. Kamu bertingkah aneh. Lu Ban menyatakannya secara terus terang. Radcliffe langsung melotot ke arah Lu Ban. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.